Bab 841. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Meskipun Kaisar Iblis itu sombong, dia tidak memiliki pengetahuan diri. Orang terkutuk dari putra Tianjian itu tidak ragu untuk menggunakan harta karun orang bijak itu untuk membunuhnya. Meskipun Kaisar Iblis itu sangat kuat, dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin melawan harta karun orang bijak itu hanya dengan daging dan darah, itu jelas mencari kematiannya sendiri. Sebagai akibatnya, mempertimbangkan banyak faktor, Kaisar Iblis itu memilih untuk melarikan diri. Tentu saja, pada saat melarikan diri, Kaisar Iblis itu menunjukkan langkah-langkah ajaibnya dan mengembun dalam ilusi, dengan tujuan untuk membingungkan Tianjian Shengzi dan yang lainnya. Jelas bahwa banyak ilusi yang terkumpul setelah Kaisar Iblis itu melakukan langkah-langkah ajaib memang merupakan cara yang baik untuk mengalihkan perhatian Tianjian Shengzi dan yang lainnya. Jika tidak, Kaisar Iblis itu tidak dapat membawa Leng Binghan dan Kaisar Soviet pergi dari Gunung Pisau yang jatuh dalam waktu yang singkat. Di atas kota pisau yang jatuh, Iblis itu bergerak ke samping dan meledak secepat kilat. Dia mencengkeram pinggang Leng Binghan dengan erat, menggendong Kaisar Soviet langsung di punggungnya dan bergegas pergi dari gunung pisau yang jatuh. Di mana Suling? Leng Binghan terluka parah. Sekarang situasinya menjadi semakin serius, yang membuatnya tidak berani bersantai dengan mudah. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Sekarang Kaisar mengendalikan tubuh Suling. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Selama daging dan darahnya tidak hancur, dia tidak akan mati. Suara iblis itu serak. Pada saat yang berbahaya ini, orang yang pertama kali dipikirkan Leng Binghan adalah Suling, yang benar-benar membuat iblis merasa sangat sedih. Daripada mengkhawatirkan Suling, lebih baik kamu berdoa agar kita bisa mundur. Iblis itu tersenyum beberapa kali. Meskipun situasi saat ini sangat tidak menguntungkan, dia tidak tampak terlalu khawatir, katanya. Hehe, jika kamu tidak bisa bertarung, kamu akan melarikan diri. Aku khawatir hanya kamu yang bisa memikirkan ini. Leng Binghan juga tersenyum beberapa kali. Sebagai orang suci Gunung Buzu, dia memiliki harga dirinya. Bahkan jika dia dikalahkan oleh orang lain, dia tidak dapat melarikan diri. Karena melarikan diri adalah penghinaan dan hujatan bagi seorang jenius muda yang kuat. Namun, Suling berbeda. Suling tidak dilahirkan dalam agama besar, dan tidak ada kekuatan besar di belakangnya. Oleh karena itu, Suling tidak perlu terlalu banyak mempertimbangkan sebelum melakukan sesuatu, juga tidak perlu mempertimbangkan kehormatan dan aib kekuatan di belakangnya. Dia hanya perlu melindungi dirinya sendiri. Seharusnya menjadi aib dan penghinaan untuk melarikan diri dalam pertempuran, tetapi masuk akal untuk menimpakannya pada Suling. Karena Suling berjuang sendirian, dan tidak ada kekuatan besar di belakangnya. Dibandingkan dengan martabat, Suling sangat ingin hidup. Bagaimanapun, belum terlambat bagi seorang pria terhormat untuk membalas dendam. Suling berharap untuk melihat kemenangan jangka panjang daripada memamerkan kemampuannya yang sementara. Selama dia bisa hidup, bagaimana jika dia menyerahkan martabatnya? Memikirkan hal ini, Leng Binghan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Suling dan berkata dalam hatinya, ini mungkin di mana dia lebih kuat dari bakat seni bela diri kita. Baginya, tidak ada martabat atau aib. Bagaimanapun, selama dia bisa hidup dengan baik, selama dia bisa hidup, dia bisa putus asa. Leng Binghan adalah orang suci dari Buzusan. Dia harus mengakui bahwa di antara banyak orang suci dan orang suci yang dia kenal, tidak ada yang bisa melakukan semangat mengabaikan martabat dan mengabaikan kehormatan dan aib sampai akhir seperti Suling. Sungguh mengagumkan bahwa Suling dapat melakukan langkah ini. Tidak heran Sukin akan menyukainya. Hehe. Itu benar-benar berarti sesuatu. Leng Binghan tersenyum. Kaisar Iblis menggenggam Leng Binghan dengan erat. Karena lengan kirinya terkena energi itu, hampir seluruh daging dan darahnya terkoyak, yang menyebabkan lengan kiri Kaisar Iblis itu sangat sakit. Dia hanya bisa memegang pinggang Leng Binghan dan memeluk Leng Binghan sekuat tenaga, yang membuat Leng Binghan sangat tidak nyaman dan merasa tercekik. Anda tahu, sebagai orang suci dari Gunung Buzu, dia tidak pernah melakukan kontak dekat dengan lawan jenis seperti itu. Meskipun Leng Binghan tahu dengan hati yang dingin bahwa kontak dekat ini adalah pilihan terakhir, dia tanpa sadar tersipu, memarahi Kaisar Iblis dan berkata, setelah meninggalkan kota Luodao, kamu harus segera menurunkanku. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Leng Binghan,
Kaisar Iblis itu tertegun dan terdiam beberapa saat. Iblis itu tidak bodoh. Apa yang dikatakan Leng Binghan tadi benar-benar terlalu disengaja. Kaisar sihir dapat mendeteksinya dalam sekejap, yang membuat Kaisar sihir menghela nafas, bagaimana mungkin aku memanfaatkanmu? Ada banyak wanita Tianzijiao yang tergila-gila pada Kaisar. Dibandingkan dengan mereka, wanita Tianzijiao biasa tidak lebih dari sekadar wanita gemuk dan wanita murahan. Ini adalah ide di hati iblis. Tentu saja, iblis tidak berani mengatakan ide ini. Bagaimanapun, wanita ini bukanlah gadis biasa dari surga, tetapi seorang suci dari bususan. Melalui kontak hari-hari ini, Kaisar Iblis mungkin mengetahui betapa luar biasanya identitas ini, perawan bususan. Jika wanita Tianzijiao dengan status seperti itu semuanya adalah wanita gemuk dan wanita murahan, seharusnya tidak ada wanita yang dapat mengambil tindakan di seluruh level bawah. Jangan khawatir, Kaisar akan membawamu pergi dari kota Luodao tanpa cedera, dan kemudian membantumu menyembuhkan lukamu. Setelah itu, dia pasti akan membebaskanmu. Iblis berkata dengan lemah, nadanya tidak dingin atau panas. Namun, tepat saat suara iblis itu jatuh, aku hanya mendengar suara, bang, yang keras, energi yang sangat mengerikan, seperti pelangi panjang yang menembus matahari, langsung merobek langit. Di dalam pisau yang besar itu, ada energi yang sangat besar untuk menghancurkan gunung dan batu, yang membombardir tubuh iblis itu dalam sekejap. Kaisar Iblis itu sama sekali tidak terduga dalam semua kejadian yang tiba-tiba ini. Tanpa menyadari apapun, dia terkena bagian depan pisau itu. Seluruh orang itu, bang, langsung terkena energi di hutan pegunungan di luar gerbang kota Luodao. Hutan pegunungan itu meledak dalam sekejap, dengan asap di mana-mana dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Bang bang bang, pecah satu demi satu. Setelah tubuh iblis itu bergerak lebih dari 10 meter di hutan pegunungan, akhirnya ia menabrak batu setinggi lebih dari 10 meter. Ia nyaris berhenti. Ia dibombardir dan dihantam dengan keras oleh kekuatan yang kuat. Seluruh tubuh iblis itu hampir runtuh dan otot serta tulangnya sangat sakit. Adapun Leng Binghan dan Kaisar Soviet, mereka terbanting ke tanah pada saat itu. Namun, untungnya, bilah pedang yang sangat kuat itu menebas tubuh Kaisar Iblis, yang membuat Leng Binghan dan Kaisar Soviet lolos dari malapetaka. Mereka hanya jatuh ke tanah dan melemparkan tanah keluar dari lubang besar, tetapi mereka tidak terluka parah. Di antara ketiganya, tubuh Kaisar Iblis hampir runtuh, dan rasa sakit yang hebat membuat wajah dan ekspresinya hampir terdistorsi. Darah di dadanya mengalir deras, dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia memaksakan tangannya ke tanah dan dengan enggan berdiri. Batu yang lebih dari 10 meter di belakangnya dihancurkan olehnya, dan darah merembes dari luka-lukanya, yang sangat menakutkan. Kepalanya masih gemetar dan otaknya kosong. Apa yang baru saja terjadi benar-benar terlalu tak terduga, membuatnya sama sekali tidak siap. Kalau tidak, bahkan jika pukulannya kuat, dia dapat menahannya dengan kekuatannya sendiri. Sialan, apakah mereka mengejar? Mata iblis itu sangat sedih. Dia dengan paksa menopang tubuhnya untuk berdiri. Saat ini, matanya yang ganas penuh dengan darah merah. Dia menatap langit dan melihat sesosok tubuh berdiri dengan kedua tangan, dengan pandangan acuh tak acuh dan sewenang-wenang tergantung di langit. Persepsi Kaisar Iblis sangat kuat. Dia mengerutkan kening dan langsung menyadari siapa sosok itu. Setelah menyadari identitas sebenarnya dari sosok itu, Kaisar Iblis tidak bisa menahan tawa getir. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan senyum pahit, sepertinya belalang sembah itu benar-benar menangkap jangkrik dan burung pipit kuning. Tuan kota pasti sudah lama bersembunyi di sini. Haha, Su Ling bercanda. Tuan kota datang ke sini bukan untuk menyergap siapapun, tetapi untuk membunuh para pencuri yang mengganggu ketertiban kota Luodao. Sayangnya, aku hanya tidak menyangka kalau pencurinya adalah Su Ling. Pemimpin kota Luodao adalah seorang pria parubaya. Pelipisnya sedikit memutih. Namanya Russell. Saat ini, selalu ada seringai menghina di wajahnya. Dia menyipitkan mata ke arah Su Ling dan bertanya-tanya, apa jenis cara mendominasi yang dimiliki Su Ling. Juran dapat lolos dari Tianjian Shengzi dan yang lainnya. Pemimpin kota kita benar-benar terkejut. Sebenarnya, sejak awal, Russell meninggalkan Luodaoshan setelah melihat Su Ling mendapatkan pisau ajaib. Namun, dia adalah penguasa kota Luodao. Tentu saja, tidak mungkin bagi orang luar dan sosok rendah hati yang tidak dikenal untuk mengambil pisau ajaib itu.
Jika putra pedang surgawi mengambil pisau ajaib, Russell tentu saja tidak akan mengeluh. Lagi pula, pada saat itu, dia juga dapat mengambil kesempatan untuk memenangkan sekte pedang surgawi. Tetapi kebetulan pisau ajaib tertinggi akan jatuh ke tangan seorang pria kecil yang tidak dikenal, yang mengejutkan Lord Russell. Oleh karena itu, setelah meninggalkan Gunung Luodao, Lord Russell telah berdiam di kota Luodao, menunggu kesempatan. Jika pisau ajaib itu direbut kembali oleh putra suci pedang surgawi, Lord Russell dapat muncul tepat waktu untuk memberi selamat kepada putra suci pedang surgawi tepat waktu, dan juga dapat mengambil kesempatan untuk memenangkan gereja suci pedang surgawi. Namun, jika pisau ajaib itu sayangnya diambil oleh bajingan kecil sialan suling, dia dapat berbaring diam dalam kegelapan dan memberi suling pukulan fatal kapan saja untuk merebut kembali pisau ajaib itu. Dapat dikatakan bahwa rencana Lord Russell benar-benar sempurna. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan Lord Russell, pisau ajaib itu benar-benar diambil oleh suling, bajingan sialan itu. Namun, bajingan sialan suling jatuh ke tangannya tanpa kecelakaan. Melihat suling berdiri di bumi, senyum di wajah Lord Russell, waktunya telah menjadi lebih makmur. Dia adalah pemenang terakhir. Iblis itu berdarah di sekujur tubuh dan pakaiannya basah oleh darah. Jika pertempuran sebelumnya dengan putra pedang surgawi hanya membuat iblis itu sedikit lelah, bagaimanapun juga, iblis itu terluka parah oleh putra pedang surgawi, yang hampir menghancurkan lengan kirinya. Saat itu, lukanya belum pulih, tetapi baru saja, Kaisar Iblis diserang oleh penguasa kota Luodao. Daomang yang tajam memotongnya tanpa pandang bulu, yang membuatnya terluka parah. Anda tahu, tubuh yang sekarang dikendalikan oleh Kaisar Iblis hanyalah tubuh suling. Meskipun suling telah keluar dari batas kuno dewa dan iblis, dalam analisis terakhir, tingkat kultivasi suling hanya tingkat Tianwu, yang benar-benar terlalu rendah hati, dan kekuatan fisiknya masih belum dapat menyingkirkan batasan daging dan darah. Dengan kata lain, tubuh suling telah mencapai batas yang dapat dia tanggung di bawah serangan Lord Russell tadi. Otot dan tulangnya sedikit sakit. Pakaiannya basah oleh darah. Kaisar Iblis tanpa sadar batuk beberapa kali. Setelah batuk, ada darah yang keluar. Dia berusaha setenang mungkin dan tidak ingin terlihat oleh Lord Russell bahwa kekuatannya sedang menurun drastis saat ini. Dia melihat ke arah Leng Binghan dan Kaisar Soviet yang jatuh ke tanah tidak jauh dari sana dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Leng Binghan mengerutkan kening. Bukan dia yang baru saja terkena pukulan langsung, jadi lukanya tidak bertambah parah, tetapi dia masih sangat lemah seperti sebelumnya. Adapun Kaisar Soviet, asal-usulnya tidak diketahui. Dia memiliki 3 mata dan kekuatan fisik yang mengerikan. Jika Kaisar Soviet bertabrakan dengan batu yang tidak bisa dihancurkan, pasti batu yang tidak bisa dihancurkan itu yang hancur. Karena daging dan darah Kaisar Soviet terukir dengan garis-garis yang padat, tetapi garis-garis itu sepenuhnya alami dan menyatu sempurna dengan daging dan darah Kaisar Soviet. Serangan biasa tidak dapat melukai Kaisar Soviet sama sekali. Oleh karena itu, setelah Kaisar Soviet jatuh ke tanah, dia melemparkan lubang besar ke tanah, tetapi tubuhnya tidak terluka sama sekali, tetapi dia terus-menerus menangis di mulutnya. Leng Binghan bergegas maju dan memeluk Kaisar Soviet. Setelah memastikan bahwa Kaisar Soviet tidak terluka, Leng Binghan tidak dapat menahan napas lega dan menjawab suling, "Hanya luka kecil. Tidak masalah besar. Bagaimana keadaanmu?" "Aku baik-baik saja." Kaisar Iblis menjawab dengan rasa sakit yang luar biasa. "Itu bagus," kata Leng Binghan. Setelah mengatakan ini, Leng Binghan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap Russell. Dia tahu bahwa orang yang menembak suling pastilah Russell. Oleh karena itu, tatapan Leng Binghan menjadi semakin tajam. Dia menatap Russell dan berkata dengan suara yang kejam, "Sialan. Penguasa kota Luodao, beraninya kau menembakku. Apa kau tidak takut disalahkan oleh Zhou San?" Leng Binghan tahu betul, bagaimana jika Luo Sugui adalah penguasa kota Luodao. Selama Zhou San tidak menyalahkannya, Russell pasti akan mati. Karena itu, Leng Binghan berharap untuk menekan Russell dengan pindah dari Gunung Busu. Namun, menghadapi teguran Leng Binghan, Russell hanya tersenyum tipis dan berkata, "Yang mulia, jika ini benar-benar bukan Susan, aku tentu tidak berani melakukannya kepadamu. Namun, pada akhirnya, ini adalah kota Luodao, tempat Russell berada. Apakah menurutmu pantas bagimu untuk berbicara kepadaku dan mengancamku?" "Kau," mendengar apa yang dikatakan Russell, dia bereaksi dengan dingin, yang jelas-jelas ingin dilakukan Russell kepadanya.
Benar saja, pada saat berikutnya, Russell membuka mulutnya dan terus berkata, saya adalah tuan di sini. Karena wanita suci itu menganggap saya tidak penting, apakah wanita suci itu berani bertaruh dengan saya? Jika saya membunuh wanita suci di kota pisau jatuh, Russell juga bisa mundur, dan tidak ada yang berani membunuh saya. Apakah wanita suci itu berani bertaruh dengan saya? Mendengar ini, Leng Binghan segera menahan napas dan merasakan hawa dingin di hatinya. Russell, bajingan sialan ini berani berbicara kepadanya seperti ini. Itu penuh kebencian. Jika sebelumnya, Leng Binghan akan langsung menembak Russell. Tanpa izin Zhou San, dia akan menekan dan membunuh Russell secara langsung. Tetapi sekarang, Leng Binghan tidak berani melakukannya, karena, sekarang es dingin itu dingin, tidak ada kekuatan untuk menekan Russell. Setelah bertarung dengan Tianjian Shengzi dan yang lainnya, Leng Binghan tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat di puncaknya, jadi dia pasti akan kalah dalam pertempuran berdarah dengan Tuan Russell. Sialan, Russell, jika kau benar-benar berani melawan orang suci ini berjanji bahwa pasukan Bususan akan meratakan seluruh kota Luodao dan membasuh semua yang ada di kota itu. Pada saat itu, kota Luodao akan hancur dan darah akan mengalir seperti sungai. Leng Bing merasa dingin di hatinya, tetapi kebenciannya terhadap Russell mencapai titik ekstrim, dia berteriak dengan marah. Hehe, kau berani berbicara liar, bukan? Putri suciku yang mulia, tampaknya kau bodoh dan tidak mengenali situasi di depanmu. Kau hanya semut pengganggu yang bisa kuremas. Jika aku ingin kau mati, kau akan mati. Luo Sugui, pemimpin kota Luodao, baru saja dipermalukan seperti Leng Binghan, tetapi dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Dia mencibir dengan nada menghina di bagian bawah matanya dan berkata dengan acuh tak acuh bahwa dia tidak peduli dengan ancaman Leng Binghan saat ini. Bagaimanapun, Leng Binghan hanyalah seekor harimau ompong sekarang. Bahkan jika Russell hanyalah seekor anjing, dia dapat menggertak Leng Binghan sesuka hati. Leng Binghan sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, fakta di depannya memaksanya untuk mengakui bahwa dia sebenarnya bukan lawan Russell. Selain itu, satu-satunya pendukungnya, Su Ling, benar-benar dihancurkan dan dikalahkan oleh Russell. Dengan kata lain, dia dingin dan dingin. Meskipun dia adalah orang suci dari Gunung Busu, dia hanyalah kura-kura dalam toples saat ini. Kenapa? Tidakkah kamu berteriak? Tampaknya kamu telah menyadari bahwa kamu tidak memiliki ketergantungan dan tidak memiliki kartu. Di kota pedang yang jatuh ini, aku dapat menghadapi hidup dan matimu sesuka hati. Wajah pria parubaya Russell memancarkan sedikit warna sedih dan kejam. Dia menatap Leng Binghan, menggambar beberapa penghinaan di sudut mulutnya, dan dengan sengaja mengejek. Leng Binghan tiba-tiba terdiam. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, Leng Binghan hanya bisa membiarkan Russell menggunakan kata-katanya untuk mempermalukan dan mengejek dengan kejam, tetapi dia tidak bisa membantah sesuatu. Leng Bing sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dengan kejam, matanya sangat sedih, dan dia menatap Russell dengan ganas. Tetapi Russell, dengan beberapa senyuman di wajahnya, menatap Leng Binghan yang ganas di matanya, seolah-olah semakin marah Leng Binghan, semakin bahagia dia. Haha, orang suci Bususan yang tak terkalahkan dan orang suci Bususan yang sombong akan menjadi tawanan suatu hari nanti. Konyol, memang konyol. Russell tertawa beberapa kali. Dia melayang di udara, matanya yang dingin menatap Su Ling dan Leng Binghan seperti melihat mayat, mengejek. Tuan Luo, bukankah memalukan bagi seorang pria untuk mempermalukan dan mengejek seorang wanita seperti ini? Tiba-tiba, tawa dingin dan menghina terdengar dan berkata, atau apakah kamu bukan pria sama sekali? Oh, aku tidak menyangka semut dan tikus itu sekarat. Sungguh membuka mata bahwa mereka masih memiliki keberanian untuk berdiri. Russell mencibir dengan nada menghina, menatap Su Ling dan berkata dengan lemah, aku hanya tidak tahu apakah kamu masih memiliki keberanian untuk berdiri selanjutnya. Bagaimanapun, kamu, yang lemah seperti semut, mungkin tidak tahu apa itu kekuatan, apalagi seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Dalam sekejap mata, Russell datang ke Kaisar Iblis. Russell menatap iblis itu dengan dingin. Saat ini, hanya ada kurang dari 3 meter yang tersisa antara dia dan iblis. Dia berkata dengan dingin, sekarang, apakah kamu masih berani mengatakan hal itu? Iblis gemetar. Russell adalah penguasa kota Luodao.
Sebenarnya, tidak mengherankan bahwa ia telah mencapai kekuatan tertinggi surga. Kaisar Iblis bukanlah orang bodoh. Ia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, ia jauh lebih rendah daripada penguasa kota Russell saat ini. Hal ini dapat diamati hanya dari kemunculan Russell yang tiba-tiba di depannya, tetapi ia tidak bereaksi tepat waktu. Mata iblis itu sangat suram, dan wajahnya menjadi semakin serius dan bermartabat. Ia menatap Russell dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Aku bisa memberimu pisau ajaib itu sebagai ganti melepaskan Leng Binghan dan putraku." Haha, mendengar permintaan Kaisar Iblis, wajah Russell yang agak tua memancarkan beberapa garis ejekan menghina. Matanya penuh dengan penghinaan. Ia menatap Kaisar Iblis dengan dingin. Nada suaranya penuh dengan olok-olok dan berkata, "Apakah kau pikir kau masih memenuhi syarat untuk membicarakan kondisi denganku sekarang?" "Russell, jangan bertindak terlalu jauh." Mata Leng Bing tampak sedih dan galak, dan ia berteriak dengan marah. "Berisik." Begitu kata-kata itu terucap, Russell menatap Leng Binghan dengan dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba bergetar. Dia hanya mendengar suara dentuman keras. Leng Binghan ditampar Russell di bagian depan, dan seluruh tubuhnya langsung terguncang lebih dari 10 meter jauhnya dan jatuh ke tanah. Kaisar Soviet, yang mengikuti Leng Binghan di belakangnya, baru berusia 3 atau 4 tahun. Melihat Leng Binghan terluka parah, dia mengatupkan giginya dan menghentakkan kakinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. "Yang mulia, jika Anda patuh, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tetapi jika Anda terus bersikap sombong, tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan berani berbicara kepada saya seperti ini, saya tidak dapat menjamin apakah Anda akan hidup sampai saat berikutnya. Bagaimanapun, hidup dan mati Anda masih di tangan saya." Russell tampak meremehkan dan mencibir dengan jijik di sudut mulutnya. Saat ini, dia sama sekali tidak menatap Leng Binghan. Jika yang di puncak adalah Leng Binghan, dia pasti takut, tetapi Leng Binghan di depannya, belum lagi lengan kanannya hampir roboh, dan bahkan kekuatan Leng Binghan yang sebenarnya juga rusak parah. Kekuatannya yang sebenarnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dalam hal ini, apakah dia masih takut pada Leng? "Kamu menyebalkan." Leng Binghan, wajahnya pucat dan menakutkan. Matanya penuh dengan warna yang ganas. Dia menatap Russell dengan marah dan berteriak, "Jika kamu punya benih, kamu akan membunuhku. Jika tidak, ketika aku kembali ke Gunung Buzu, aku akan menghancurkan seluruh kota pisau jatuh." Oh, mata Russell tiba-tiba tenggelam, menyipitkan matanya, menatap Leng Binghan, dan berkata dengan heran, "Yang mulia, apakah kamu mengancamku?" Saat berikutnya, Russell langsung mendatangi tubuh Leng Binghan. Tiba-tiba ia mengangkat kaki kanannya dan menginjak lengan kanan Leng Binghan. Dalam pertarungan sebelumnya, lengan kanan Leng Binghan tertusuk oleh pedang suci Tianjian yang patah, bahkan hampir putus. Itu sangat menyakitkan. Saat itu, kaki kanan Russell menginjak luka Leng Binghan, yang membuat Leng Binghan menderita. "Ah!" Leng Binghan menjerit melengking di mulutnya. Keringat dingin sebesar kacang besar menetes dari alisnya. Wajahnya langsung menjadi lebih pucat dan menakutkan. Tidak ada warna darah. Matanya tidak puas dengan darah. Wajahnya ganas dan bengkok, dan giginya yang putih menggigit dengan erat, yang sangat menyakitkan. Sebagai orang suci Gunung Buzu, Leng Binghan selalu hidup dengan sangat bangga dan mulia. Tidak ada seorang pun yang mampu menyakitinya sepanjang waktu. Bagaimanapun, untuk mengolahnya, Gunung Buzu hampir membuang semua sumber daya kultivasi dan membiarkan Leng Binghan berlatih metode harta karun yang paling kuat. Jika tidak, bagaimana dia bisa mencapai alam yang tak terduga seperti itu hari ini hanya dengan mengandalkan usia Leng Binghan? Dunia sedang datang dan kesempatan besar sedang datang. Tentu saja, Buzusan tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, Leng Binghan dikultivasikan untuk menjadi kesayangan surga. Di masa lalu, Leng Binghan dihormati dan hampir tidak terluka, tetapi sekarang dia dipukuli oleh seorang penguasa kota kecil kota Luodao, dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali. Selain itu, melihat situasi saat ini, jika tidak ada kesempatan bagi Jedi untuk bertemu kehidupan, dia kemungkinan besar akan mati. Memikirkan hal ini, Leng Binghan tidak bisa menahan napas. Kultivasi yang dia terima sejak kecil membuatnya hidup dengan bangga, jadi dia tidak akan memohon belas kasihan. Dia menatap Russell dengan ganas dan berteriak, "Apakah ini jalanmu?" "Haha, Russell, selama aku tidak mati hari ini, aku pasti akan meratakan kota pedangmu di masa depan."
Konyol, ketika kematian datang, apakah kamu masih memamerkan lidahmu? Russell mencibir dengan nada menghina, tetapi dia masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Bagaimanapun, Leng Binghan lahir di Gunung Buzu, dan dia masih menjadi orang suci di Gunung Buzu. Jika Leng Binghan tidak terbunuh dalam perang ini, begitu Leng Binghan kembali ke Gunung Buzu, seluruh kota Luodao mungkin akan hancur. Memikirkan hal ini, Russell tampak dingin di bagian bawah matanya dan berkata dengan suara dingin, "Yang mulia, jika Anda berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan, aku mungkin dengan murah hati menyelamatkanmu dari kematian. Tetapi sekarang setelah Anda mengatakan ini, jika aku tidak membunuhmu lagi, itu sedikit tidak masuk akal." Saat berikutnya, telapak tangan Russell memadatkan ki misterius yang kuat, dan kekuatan yang mengerikan itu merusak dan mendistorsi ruang di telapak tangan Russell. Mati, mata Russell dingin dan dia menamparkan linggai yang dingin itu dengan keras. Di bawah telapak tangan ini, itu pasti akan menghancurkan penutup surgawi Leng Binghan dan membiarkan Leng Binghan mati dengan menyedihkan. Kaisar Iblis berdiri di sampingnya. Dia sedang memikirkan sebuah masalah. Ya, ketika Russell menamparnya, dia mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Jika jadi tidak dapat menghadapi kehidupan dalam perang ini dan lolos begitu saja, bukan hanya dia yang akan mati, tetapi juga Su Ling akan mati. Meskipun Kaisar Iblis adalah orang dari keluarga Iblis, menurut akal sehat, dia seharusnya tidak begitu dekat dengan orang-orang dari keluarga manusia, dan dia seharusnya tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan orang-orang dari keluarga manusia. Karena, di dunia yang luas, ada 10.000 cara dan 10.000 keluarga, tetapi ras manusia adalah yang paling hina dan tidak tahu malu. Sebagai akibatnya, Iblis tidak suka berurusan dengan Teran, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah perang dewa dan iblis kuno, dia beruntung terlahir kembali dengan mengandalkan manik-manik ajaib Zibaotian, tetapi dia masih berurusan dengan Teran. Sepanjang perjalanan, perasaan antara Kaisar Iblis dan Su Ling menjadi semakin mendalam. Kaisar Iblis sangat berterima kasih kepada Su Ling atas semua yang telah dibawanya. Setidaknya, sebagai Kaisar Iblis hampir tidak memiliki perasaan. Selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, dia seperti mesin pembunuh tanpa emosi. Dia tidak memiliki kesenangan lain dalam hidupnya kecuali membunuh musuh-musuh Teran. Namun setelah mengenal Su Ling, dia mulai memahami apa itu kasih sayang keluarga, persahabatan, dan cinta. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini membuat kehidupan Kaisar Iblis menjadi kaya dan berwarna. Waktu seperti berhenti. Pertanyaan yang dipikirkan Iblis adalah, dia, generasi burung hantu gila dan Kaisar Iblis pertama, haruskah dia memberikan hidupnya untuk Su Ling? Pertanyaan ini benar-benar bodoh. Jika kita menaruhnya di masa perang Dewa Iblis kuno, dengan karakter Kaisar Iblis, dia tidak akan memikirkan masalah ini. Namun kali ini, dia berpikir, benar-benar berpikir, dan setelah berpikir, dia sampai pada jawaban yang tidak terduga. Berkorbanlah dengan jiwa Kaisar Iblis, panggil Iblis kuno untuk datang dan membentuk kembali tubuhku. Kaisar Iblis mengendalikan tubuh Su Ling. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kekuatan di tubuhnya mulai menyebar ke segala arah. Semua ini terjadi ketika Russell mengambil telapak tangan itu. Jejak telapak tangan Russell yang mendominasi dan tak terkalahkan sudah cukup untuk menghancurkan kepala yang dingin itu, tetapi pada saat ini, energi yang sangat mengerikan meletus dengan liar di belakang tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Kaisar Iblis berulang kali mencetak telapak tangannya dengan kedua tangan dan berbisik untuk mengingatkannya tentang beberapa metode rahasia. Seketika menyadari getaran ruang di belakang tubuhnya, Russell gemetar, dengan cepat menarik telapak tangannya dan dengan cepat menjauhkan diri dari Leng Binghan. Russell mengerutkan kening dan menatap ruang itu. Su Ling berada di ruang itu, dan kekuatan internalnya terus-menerus dilepaskan. Ada apa dengan rasa tekanan yang mengerikan ini? Russell tampak sangat serius dan menatap tindakan Su Ling. Tepat pada saat dia ingin membunuh Leng Binghan, rasa takut yang menakutkan dan rasa penindasan dari jiwanya tiba-tiba muncul di hatinya, seolah-olah dia akan ditekan. Namun, melihat bahwa Su Ling adalah satu-satunya orang di ruang itu, Russell menghela napas lega dan berkata, apakah itu hanya gertakan? Itu hanya ilusiku. Su Ling berdarah di sekujur tubuh dan terluka parah, yang tidak cukup untuk membuat takut. Setelah Russell menyadari rasa penindasan yang mengerikan itu, dia secara keliru mengira bahwa seseorang datang untuk membantu Su Ling. Sudah pasti tidak ada orang lain yang muncul.
Russell tersenyum di wajah gugupnya. Hehe, sepertinya itu hanya ilusiku. Russell tersenyum beberapa kali, menatap Leng Binghan lagi dan berkata samar, Yang Mulia, Anda beruntung tadi, tetapi selanjutnya, Anda tidak seberuntung itu. Kata-katanya jatuh, Russell langsung menyerang, dengan cara yang sombong dan tak terkalahkan, langsung mengenai Leng Binghan. Leng Bing tanpa sadar menutup matanya. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apakah semuanya akan berakhir? Boom! Pada saat berikutnya, telapak tangan Russell yang ganas secara tirani berada di atas kepala Leng Binghan, hanya berjarak 1 inci, dan mengenai kepala Leng Binghan. Dengan kata lain, jika Russell mengenai telapak tangan 1 inci ke bawah, Leng Binghan akan dibunuh oleh Russell. Selalu ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk tidak Anda provokasi. Suara acuh tak acuh terdengar. Hati Russell bergetar. Telapak tangan yang dia pukul mengandung energi yang sangat kuat, tetapi dia masih ditentang oleh sosok di depannya. Siapakah sosok ini? Siapa Anda? Sosok di depannya jelas muncul begitu saja, tetapi Russell sama sekali tidak waspada tadi. Sebagai kekuatan tertinggi, Russell tahu betul bahwa prajurit yang dapat menghindari persepsinya adalah orang yang sangat kuat. Kau tidak pantas mengetahui namaku. Menghadapi pertanyaan Russell, sosok itu berkata dengan dingin. Sosok itu segera menatap Suling dan berkata dengan lemah, akhirnya bertemu. Tubuh Suling gemetar, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Saat ini, dia menatap sosok yang tidak jauh darinya, dan ada banyak keraguan di hatinya. Jika tidak yakin bahwa orang yang mengendalikan tubuh saat ini memang dirinya sendiri, dia tidak dapat percaya bahwa sosok yang tidak jauh darinya benar-benar. Iblis, tubuhmu. Kesadaran Suling kembali mengendalikan tubuhnya, karena pada saat itu, kesadaran Kaisar Iblis tiba-tiba terpisah secara paksa dari tubuhnya. Selain itu, kucing hitam di lautan udara Suling menghilang pada saat yang sama. Oleh karena itu, Suling berani percaya bahwa sosok di depannya memang Kaisar Iblis. Namun, Kaisar Iblis tidak lagi muncul dalam bentuk kucing hitam, tetapi dalam bentuk manusia. Berubah menjadi manusia, kata Iblis samar-samar. Apa? Meskipun ada beberapa spekulasi di hatinya, Suling terkejut ketika dia mendengar pernyataan Kaisar Iblis, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Saat berikutnya, Suling mengerutkan kening dan menatap Kaisar Iblis saat ini. Sampai saat itu, Suling benar-benar dapat melihat bentuk tubuh Kaisar Iblis. Rambut hitam ramping, kemeja hitam panjang sehitam tinta, wajah tampan dan cantik. Penampilan Iblis itu sangat tampan, dan tidak ada kerutan di wajahnya. Tingginya lebih dari 7 kaki. Saat ini, pakaiannya hilang, bergerak mengikuti angin, berdiri di udara, tinggi dan tegap, dan ekspresinya sangat tenang dan kalem. Bahkan sekarang dia menghadapi penguasa kota Luodao yang kuat, dia sangat acuh tak acuh. Sungguh menyebalkan, karena kamu memiliki cara ini, mengapa kamu tidak mengeluarkannya sebelumnya? Melihat iblis yang sangat sombong itu, Suling tanpa sadar melihat tubuhnya yang terluka. Tubuhnya berlumuran noda darah, dan dia berdarah di sekujur tubuhnya. Bekas luka di lengannya samar-samar bisa melihat tulang senbai, yang sangat menakutkan. Dia menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya hampir kehilangan kekuatan tempur, tetapi iblis itu tiba-tiba mengeluarkan cara seperti itu. Bagaimana mungkin Suling tidak marah? Jika Kaisar Iblis mengambil tindakan yang begitu mendominasi dan tak terkalahkan untuk langsung menekan dan membunuh semua musuh sebelumnya, bukankah akan terhindar dari banyak masalah? Haha, Iblis mengangkat tangan kanannya, menyisir rambutnya dan berkata dengan lemah, jawabannya akan kuberitahu nanti. Namun, yang terpenting sekarang adalah kau cepat-cepat pergi dari sini bersama wanita itu dan putramu. Hah, mendengar ucapan itu, Suling tercengang dan berkata dengan heran, bagaimana denganmu? Aku, Kaisar Iblis tercengang dan berkata dengan senyum pahit, aku ingin tinggal dan membantumu menghentikan orang terkutuk ini dan mereka yang mengejarmu. Ya, Suling Ruo berpikir dan mengangguk. Ia mencapai alam Tianwu. Sayap biru muda muncul di belakangnya. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Leng Binghan. Russell mendengarkan dengan saksama percakapan antara sosok itu dan Suling. Penguasa Russell tidak tahu apa-apa tentang asal-usul sosok itu. Akan tetapi, untuk sosok itu, ia mengabaikannya secara selektif, yang membuatnya benci. Khususnya, melihat Suling terbang ke Leng Binghan dan langsung mengabaikan keberadaannya membuatnya marah.
Sepertinya kau tidak memperhatikan penguasa kota. Russell menatap sosok itu dan suling dengan sedih, dan berteriak dengan marah, kau tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup bersama penguasa kota. Akan tetapi, saat itu, begitu suara Russell jatuh, sosok iblis itu langsung menghampiri Russell. Boom! Kemudian terdengar suara yang mengerikan, dan waktu pun meledak. Seluruh tubuh Russell, seperti dipukul dengan keras, memuntahkan darah dari mulutnya dan jatuh ke belakang lebih dari 10 meter jauhnya. Pakaian Kaisar Iblis itu berada di keke, dan sosoknya bergerak mengikuti angin. Ia sangat dingin dan sombong. Dia menatap Russell dengan pandangan menghina dan berkata dengan nada meremehkan, aku membiarkan mereka pergi. Apakah menurutmu kamu bisa menghentikannya? Kamu, mata Russell tiba-tiba tenggelam. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Kaisar Iblis dengan dingin, dan berteriak dengan marah, siapa kamu? Kamu tidak mungkin menjadi prajurit di sisi bawah. Seperti yang kukatakan, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasku. Iblis itu tersenyum. Haha, ini konyol. Ini kota Luodao. Kamu berada di kota Luodao. Apakah kamu masih berniat untuk menekan penguasa kota di sini? Russell tertawa. Dia sangat percaya diri. Bukan rencana, tapi pasti, kata iblis itu dengan dingin. Seketika, beberapa warna ganas muncul di dasar matanya, lengannya melambai liar di udara, dan berteriak, para dewa dan iblis telah berubah. Pada saat itu, ki gelap keluar dari tubuh Kaisar Iblis, dan energi seperti letusan gunung berapi meledak dengan gila-gilaan dari tubuh Kaisar Iblis. Raungan, udara hitam gelap melayang di langit. Pada saat berikutnya, terdengar suara gemuruh binatang buas, dan seekor naga hitam yang dicat melayang di ruang ini. Tubuh naga itu panjangnya lebih dari 20 meter. Naga itu memenuhi seluruh ruang dan memancarkan kekuatan naga yang kuat dan mendominasi, yang membuat orang merasakan tekanan yang mengerikan. Russell tampak ketakutan. Dia menyaksikan semua ini dan seekor naga muncul dari udara tipis. Meskipun dia tahu bahwa setelah mencapai alam Tianwu, seniman bela diri itu dapat menampilkan ki metafisik, dia benar-benar melihatnya untuk pertama kalinya. Sialan, apa maksudnya ini? Hati Russell bergetar dan hatinya terkejut. Namun, sesaat kemudian, sebelum dia sempat bereaksi, Kaisar Iblis melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, tekan. Naga hitam yang dicat, dengan mulut besar, taring dan cakar besar, mencengkeram Russell dengan keras. Hampir pada saat yang sama, Tianjian Shengzi dan yang lainnya menyerang. Mereka tetap berada di atas kota Luodao, menatap naga besar itu dan bergegas menggigit Russell. Cara seperti itu sebanding dengan hukum orang bijak. Putra pedang surgawi lahir di sekte pedang surgawi. Dia sangat berpengetahuan. Ketika dia melihat naga itu berputar-putar dan tirani, dia terkejut dan berkata dengan heran. Itu benar, orang yang dapat menggunakan keterampilan ini benar-benar luar biasa, tetapi dia tidak tahu apa identitas sosok itu dan dari kekuatan apa dia berasal. Putra Suci Neter mengikuti Putra Suci Tianjian. Dia menatap dengan ekspresi ngeri yang sama dan berkata dengan heran. Bukankah itu dari Gunung Busu? Bagaimanapun, Leng Binghan hampir terbunuh tadi. Sosok itu mungkin adalah orang yang dikirim oleh Gunung Buzu untuk melindungi Leng Binghan. Mereka yang memiliki ilmu bela diri berhati dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Mungkin, seniman bela diri lainnya mengerutkan kening dan menjawab. Sialan, jika prajurit itu benar-benar tidak dikirim oleh Susan, apa yang kita lakukan tadi tidak ada di mata prajurit itu. Putra dunia bawah itu dingin dan berkata dengan suara dingin. Putra orang suci pedang surgawi itu langsung tercengang. Dia menatap tajam ke arah putra orang suci dunia bawah. Dia berteriak dengan marah, sialan. Apakah orang itu dikirim oleh Bu Susan atau tidak, kita tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Mari kita bantu Tuan Kota Luo membunuh orang itu di sini. Seniman bela diri lainnya juga bereaksi pada saat pertama. Mereka semua mengetahuinya. Ketika mereka jatuh ke Gunung Pisau, mereka hampir semuanya berpartisipasi dalam pembunuhan perawan Gunung Busu. Jika sosok itu dikirim oleh Gunung Busu untuk melindungi perawan Gunung Busu, bukankah mereka semua akan terlihat jelas? Begitu mereka dikirim ke Gunung Busu oleh orang itu, mereka semua akan mati. Memikirkan hal ini, banyak seniman bela diri tidak dapat menahan napas. Mereka semua tampak sedikit lebih garang di mata sosok itu. Bersama, bunuh dia, banyak seniman bela diri berteriak dingin. Pada saat berikutnya,
Putra Sein Pedang Surgawi bergegas keluar, diikuti oleh Putra Sein Nether. Hampir semua seniman bela diri lainnya adalah bakat seni bela diri teratas di alam bawah, yang semuanya terbunuh di Kaisar Iblis. Kaisar Iblis secara paksa menekan Russell dengan transformasi tirani Kaisar Wu. Betapapun kuatnya cara Russell, dia tidak dapat lolos dari gigitan naga itu. Di bawah gigitan naga itu, lengan kanan Russell tergigit di tempat, lalu ditelan oleh naga itu. Luka berdarah itu terus mengeluarkan darah, yang membuat Russell sengsara. Tuan Luo, kami akan datang untuk membantu Anda. Mari kita bunuh pencuri itu bersama-sama. Melihat lengan kanan Russell terkoyak dan tergigit oleh naga itu, Tianjian Shengzi dan yang lainnya merasa mati rasa dan berteriak. Wajah Russell pucat. Ketika dia melihat Tianjian Shengzi dan yang lainnya datang, dia diam-diam senang dan berkata dengan keras, "Oke. Terima kasih Tianjian Shengzi karena telah mengambil tindakan bersama untuk menekan bajingan sialan ini." Mata Kaisar Iblis berubah dingin. Dia tidak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Tianjian Shengzi dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia mengendalikan tubuh Su Ling dan baru saja melarikan diri ke kota Luodao. Dia dihentikan oleh pemimpin kota Luodao yang penuh kebencian. Pada saat ini, Tianjian Shengzi dan yang lainnya datang begitu saja. Kaisar Iblis tidak takut bertarung. Tentu saja, dia tidak takut mati. Bagaimanapun, dia seharusnya mati dengan menyedihkan dalam perang Dewa Iblis kuno. Terlebih lagi, dia sekarang hanya tubuh jiwa, hampir tidak berubah menjadi bentuk dewasa. Bahkan jika dia hancur, selama dia dapat menyimpan secercah jiwa yang tersisa, dia masih akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali seperti sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa Kaisar Iblisku akan bertarung untuk orang lain suatu hari nanti. Selain itu, dia akan bertarung tanpa mempedulikan hidup dan mati. Kaisar Iblis tidak dapat menahan tawa. Tanpa sadar, dia menatap Su Ling dan Leng Binghan, dan memastikan bahwa Su Ling telah membawa Leng Binghan dan Su Di pergi, dan sosoknya telah menghilang. Dia merasa lega. Segera, matanya tiba-tiba tenggelam dan menatap dingin ke Tianjian Shengzi dan yang lainnya. Kekuatannya meledak dan berteriak, "Ayo berperang." Kabut darah di seluruh langit runtuh seperti kembang api. Ruang angkasa pecah-pecah dan retak, dan retakan yang rapat sangat menakutkan. Energi yang mendominasi membentuk pusaran tanpa dasar di ruang angkasa. Di pusaran itu, ada energi yang cukup menakjubkan untuk menghancurkan segalanya. Di atas kota pisau yang jatuh, pertempuran berlanjut hingga sekarang, dan tubuh banyak prajurit hancur oleh gempa bumi. Adegan darah dan daging beterbangan di mana-mana sangat berdarah dan menyedihkan. Jika bukan karena pertempuran ini, saya khawatir tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dunia akan hancur berantakan hanya dengan mengandalkan seni bela diri tertinggi. Gunung pisau yang jatuh di tempat yang jauh dipengaruhi oleh energi ini dan dipotong dan diratakan dalam sekejap. Bilah yang tak terhitung jumlahnya, bang, semuanya meledak dan hancur menjadi sampah senjata. Kaisar Iblis berubah menjadi bentuk manusia. Dengan pisau ajaib yang mendominasi dan tak terkalahkan di tangannya, bilah yang mekar menjadi redup. Saat ini, dia meneteskan darah ke seluruh tubuh, dan mulutnya terus-menerus menyemprotkan darah. Tulang-tulang di dadanya runtuh dan retak, dan bentuk manusianya menjadi kabur, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Sejak pertempuran itu, lebih dari 10 seniman bela diri telah meninggal dengan menyedihkan di bawah pedang Kaisar Iblis. Meskipun semua seniman bela diri yang datang dengan putra pedang surgawi adalah bakat seni bela diri teratas di tingkat bawah, mereka hampir dibunuh oleh Kaisar Iblis. Tubuh-tubuh yang berserakan, bercampur dengan bau darah yang kuat, membuat orang merasa sangat menjijikkan dan menyeramkan. Setelah perang besar, Kaisar Iblis berkeringat dan bercampur dengan darah, yang membuatnya tampak sedikit malu. Wajah Zhang Jiangxiu ternoda oleh beberapa benang darah merah. Wajahnya sangat bermartabat, yang membuatnya tampak garang dan seperti iblis. Pisau ajaib di tangannya masih bergetar, dan dari waktu ke waktu, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ya, saya melihat roh perang menyala di tubuh Kaisar Iblis. Roh perang di tubuh bilah juga terbakar dengan gila. Pedang itu bersiul, dan lengan iblis itu gemetar. Putra pedang surgawi berdarah di sekujur tubuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ini akan begitu sengit dan berdarah sehingga akan berlangsung hingga saat ini. Tahukah Anda, dalam pertempuran tadi, bukan hanya dia yang menembak, tetapi juga Russell, pemimpin kota Luodao, dan putra dunia bawah,
tetapi juga lebih dari selusin talenta seni bela diri papan atas lainnya menembak satu demi satu. Dengan cara menggertak, mereka melepaskan energi yang mengerikan untuk menghancurkan segalanya, tetapi mereka masih dihancurkan oleh sosok di depan mereka dengan metode rahasia yang kuat, Force Against. Melihat mayat-mayat yang berserakan di sekitarnya, serta daging dan tulang yang terfragmentasi dan putra pedang surgawi yang tampak serius, tanpa sadar dia menghirup udara dingin dan tampak lebih bermartabat di mata Kaisar Iblis. Membunuh begitu banyak bakat seni bela diri top telah menyinggung hampir semua kekuatan di tingkat bawah. Apakah kamu pikir kamu bisa mundur bahkan jika kamu datang dari Gunung Busu? Haha, itu konyol. Bagimu, perang ini adalah jalan buntu. Apakah kamu pikir para leluhur di tingkat bawah akan membiarkanmu pergi? Putra suci Tianjian meludahkan darah di mulutnya. Matanya sangat sedih. Jika dia tidak dihentikan oleh sosok di depannya, aku khawatir dia akan menangkap dan membunuh Suling, dan bahkan menghancurkan Suling berkeping-keping. Adapun Leng Binghan, dia sudah membunuhnya. Tapi sekarang, Suling dan Leng Binghan telah mundur dan menghilang, yang membuat putra suci Tianjian membencinya. Pelaku dari semua ini adalah sosok di depan kita, yaitu Kaisar Iblis. Oleh karena itu, jelaslah bahwa putra pedang surgawi membenci Kaisar Iblis. Putra pedang surgawi ingin segera membunuh Kaisar Iblis, lalu memakan tulangnya, menggerogoti uratnya, dan meminum darahnya, agar Kaisar Iblis tidak dapat mati dengan baik. Menghadapi provokasi orang suci pedang surgawi, Kaisar Iblis dengan selendangnya sangat tidak terkendali. Di wajah Zhang Jiangxiu tetapi berlumuran darah, dia tersenyum menghina dalam waktu singkat. Dia menatap orang suci pedang surgawi dan berkata dengan samar, "Haha, leluhur dari sisi bawah memang lebih kuat dariku, tetapi aku akan membiarkanmu mati sebelum mereka membunuhku." Pada saat berikutnya, Kaisar Iblis tiba-tiba menembak. Dia telah membunuh lebih dari 10 talenta seni bela diri teratas, membuat ruang ini penuh dengan darah dan daging. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dia lakukan mungkin telah membuat marah leluhur misterius dari tingkat bawah. Tapi bagaimana lagi, iblis bukanlah tipe orang yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Karena dia bertekad untuk membantu Suling membasmi ancaman itu, dia mati-matian ingin membunuh putra pedang surgawi. Tentu saja, kita juga harus membunuh pemimpin kota Luodao yang telah mengawasi dengan dingin sejak tadi. Dengan suara, "Ho," ruang bergetar sedikit, dan putra pedang surgawi berubah drastis, karena tepat pada saat itu, Kaisar Iblis telah datang kepadanya. Banyak seniman bela diri meninggal dengan menyedihkan di tangan Kaisar Iblis. Putra pedang surgawi menyaksikan adegan berdarah ini dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, dia sangat jelas dalam hatinya betapa kuatnya sosok seperti hantu di depannya. Hukum bijak, putra pedang surgawi tanpa sadar menggenggam liontin biru di tangannya dan terdiam cukup lama. Di telapak tangannya, cahaya meluap. Kecemerlangan yang tak tertandingi itu mengandung energi yang sangat mengerikan. Ia diberkati oleh pedang surgawi yang patah di tangannya. Ia tiba-tiba mengangkat pedang surgawi yang patah di tangannya dan memotongnya langsung ke tubuh Kaisar Iblis. Mata iblis itu tiba-tiba tenggelam. Ia tidak takut, karena ia memilih untuk melepaskan diri dari Suling, secara paksa mengonsumsi kekuatan jiwanya, dan kemudian secara paksa berubah menjadi bentuk manusia. Itu berarti ia telah lama menyadari kematian. Oleh karena itu, dalam menghadapi pukulan tertinggi dari putra pedang surga menggunakan metode Sage, Kaisar Iblis itu segera berteriak keras dan berteriak, "Bunuh dia untukku." Kaisar Iblis itu dulunya adalah Kaisar Iblis yang kuat. Ia lahir di keluarga Iblis. Sejak lahir, ia adalah jenius seni bela diri teratas dalam keluarga Iblis. Sejak Perang Dewa dan Iblis kuno, untuk membudidayakan Kaisar Iblis, keluarga Iblis hampir kehilangan semua sumber daya kultivasi dan metode harta karun tertinggi mereka dan menyerang Kaisar Iblis. Karena alasan ini, di era yang begitu cemerlang, ada banyak sekali talenta, supremasi muda muncul satu demi satu, dan ada banyak seni bela diri yang kuat. Mengandalkan satu-satunya hukum tak terkalahkan dan formula sihir keluarga Iblis yang belum lengkap, Kaisar Iblis telah membunuh jalur darah miliknya dan mencapai seni bela dirinya di era keberadaan banyak orang kuat. Jika tidak, bagaimana Kaisar Iblis bisa menjadi seorang prajurit yang sebanding dengan beberapa orang bijak yang kuat dari ras manusia di era seperti itu ketika seni bela diri berkembang sangat makmur? Bagaimana kita bisa bersinar dalam perang iblis dewa kuno dan memimpin perang antara keluarga iblis dan keluarga Teran, di mana langit dan bumi runtuh dan hukum langit dan bumi runtuh?
Dapat dikatakan bahwa pada awal era itu, Kaisar Iblis adalah prajurit yang paling luar biasa. Bahkan jika dia hanya memiliki tubuh jiwa sekarang, dan hanya menjelma menjadi bentuk manusia dengan mengandalkan keterampilan dan tubuh jiwa, dia juga memiliki harga diri dan temperamennya. Putra Pedang Surgawi menggunakan metode Sage. Meskipun metode Sage tidak terkalahkan dan kuat, Kaisar Iblis yang sombong tidak akan pernah menghindarinya. Formula sihir. Kaisar Iblis tampak lebih berwibawa dan berteriak dengan marah. Saat ini, mengandalkan peralatan harta karun orang bijak, Putra Pedang Surgawi yang secara paksa menggunakan metode orang bijak benar-benar mencapai kekuatan pamungkasnya pada saat itu. Ini dapat dilihat dengan jelas hanya dari luka bunga plum merah darah di antara alis orang suci Pedang Surgawi dan darah yang mengalir dari tengah alisnya. Menggunakan metode harta karun orang bijak menghabiskan sebagian vitalitas Putra Pedang Surgawi, yang mahal. Dengan kata lain, ini adalah pukulan paling kuat dari Putra Pedang Surgawi. Untuk melawan pedang dengan kekuatan langit yang dipotong oleh Putra Suci Pedang Surgawi, Kaisar Iblis tidak menyia-nyiakan upaya untuk menggunakan formula sihir, seolah-olah seluruh iblis menari dalam kekacauan. Kekuatan yang kuat bertahan di sekitar tubuh Kaisar Iblis, dan energi yang semakin kuat dan mendominasi terus berkumpul di tubuh Kaisar Iblis. Tubuh iblis mulai mengembang, yang merupakan tanda pengumpulan energi yang gila. Mata hitam itu ditutupi dengan darah merah saat ini. Ekspresi di wajah iblis menjadi ganas dan ganas. Raungan, seekor naga hitam yang dicat keluar dari tubuh Kaisar Iblis dengan suara keras, dan raungan sedih dan keras keluar dari mulutnya Kaisar Iblis berada di bawah naga. Selendangnya memancarkan cahaya, dan rambut hitamnya bergerak mengikuti angin. Seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka, kekuatan di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Adegan ini tampaknya membentuk lingkaran energi yang mengerikan yang berpusat pada Kaisar Iblis. Iblis berada di pusat lingkaran energi. Mati, ada darah menetes di alis orang suci Pedang Surgawi. Pada saat itu, mata merahnya penuh dengan darah seperti duri. Dia menggigit giginya dan memotong pedang langit yang patah di tangannya. Waktu Dayton, dengan pedang yang dipotong oleh Putra Pedang Surgawi, seluruh langit di atas kota pedang yang jatuh langsung terbagi menjadi dua bagian oleh pedang. Setengahnya adalah matahari terbenam merah, setengahnya adalah lautan darah yang dipenuhi kabut darah dan mayat yang hancur. Adegan ini, seperti terbagi menjadi yin dan yang, dapat dilihat dengan sangat jelas. Pedang dari atas ke bawah mengandung potensi pedang dan makna pedang yang paling kuat. Itu langsung memotong seluruh ruang dan langsung membaginya menjadi dua. Energi yang mendominasi seperti pusaran energi, merobek segala sesuatu di sekitarnya. Pedang ini seperti jatuh dari langit, mengandung energi mengerikan dari bintang jatuh, dan menghantamkannya dengan keras ke Kaisar Iblis. Hampir pada saat yang bersamaan, Kaisar Iblis yang menjelma ke dalam lingkaran energi itu meraung dengan marah di mulutnya. Naga yang berputar itu membuka mulutnya dan memutar tubuh naga besar lebih dari 20 meter. Dengan putaran dan lambaian naga raksasa itu, seluruh ruang tampak seperti terkoyak dan berubah bentuk, dan bahkan tenggelam. Cakar naga yang sangat tajam juga mencengkeramnya di udara dan langsung membelah ruang, menyebabkan retakan padat di ruang itu. Padamkan, iblis itu meraung dan matanya merah. Dia berubah menjadi bentuk manusia dengan tubuh jiwa, meledak dan runtuh dengan keras, dan mulai retak. Energi yang kuat memakan tubuh iblis itu dan hampir merobek tubuhnya terlebih dahulu. Naga hitam yang dicat itu, meraung, beberapa kali, seperti naga terbang tirani yang gila, menebas tenda pedang itu ke Putra Tianjian, dan bergegas pergi dengan ganas. Russell, pemimpin kota Luodao, melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Sebagai pemimpin kota Luodao, dia juga merupakan orang yang sangat kuat dan berkuasa. Dia belum pernah melihat pertempuran yang begitu hegemonik dan tak terkalahkan. Dia hampir menjadikan seluruh ruang sebagai arena pertempuran dan energi alamiah langit dan bumi sebagai energi serangan. Russell sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan kegembiraan karena dia tidak jatuh ke dalam pertempuran tadi, tetapi membiarkan Tianjian Shengzi dan Yuming Shengzi bertarung. Kalau tidak, dengan hanya satu tangan yang tersisa, mustahil untuk menahan energi yang luar biasa ini. Naga yang menggerakkan langit dengan paksa itu mengandung kekuatan ilahi kuno dan melibatkan energi yang kuat di seluruh ruang. Tampaknya setiap tindakan naga itu disertai dengan getaran seluruh ruang. Pedang yang dipotong oleh Putra Pedang Surgawi itu tidak memihak dan langsung menebas kepala naga itu. Kemudian,
Dengarkan saja, raungan, itu dan jadikan kepala naga itu sebagai pusat untuk menakut-nakuti energi yang sangat kuat ke segala arah. Dengan suara, zila, energi itu, dengan momentum yang kuat menyapu 8 gurun dan 6 harmoni, langsung menyapu bersih semua yang ada di sekitarnya, termasuk bunga, pohon, burung, dan hewan. Bahkan rumah-rumah di pusat kota Luodao di kejauhan hancur dengan beberapa gemuruh. Adapun penduduk biasa yang masih berada di rumah mereka langsung hancur dan menguap, dan tulang-tulang mereka hilang. Russell, setelah terpengaruh oleh energi ini, seluruh orang itu seperti pukulan berat. Dia memuntahkan darah dari mulutnya, terbang mundur ratusan meter dan menghantam batu-batu. Tulang-tulangnya hampir runtuh, jadi dia nyaris tidak menghentikan tubuhnya. Wajah Russell pucat dan menakutkan, dan dia sangat terkejut di dalam hatinya. Hanya sisa kekuatan energi itu yang hampir membunuhnya. Putra pedang surgawi menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pedang tadi adalah pukulan paling kuat setelah dia menggunakan harta orang bijak untuk bekerja sama dengan metode orang bijak, tetapi dia masih ditentang oleh sosok itu dengan cara misterius, dan bahkan memadatkan naga yang mengerikan. Selain itu, yang membuat putra pedang surgawi lebih tak terduga adalah bahwa naga itu menyerbu ke arahnya setelah menghancurkan pedangnya. Sialan, di naga ini, ada energi yang kuat yang sebanding dengan lautan dan bintang yang luas. Tianjian Shengzi tahu bahwa jika dia ditelan oleh naga ini, aku khawatir Tianjian Shengzi akan benar-benar mati. Raungan, mata naga itu sangat sedih dan ganas, dan mulutnya terbuka lebar. Dia bergegas dan menggigit langsung ke putra Tianjian. Putra pedang surgawi tidak dapat dihindari, tetapi dia sangat tidak mau. Dia meraung ke langit dan berteriak, "Aku tidak mau, aku tidak mau." Kenapa? Aku putra sekte pedang surgawi. Aku sangat mulia dan mengolah metode harta karun yang tak terkalahkan. Bagaimana aku bisa dikalahkan di tangan semut dan tikus seperti itu? Aku tidak ingin dibunuh. Aku tidak ingin mati di sini. Datang dan selamatkan aku, leluhur. Mata putra suci pedang surgawi sangat sedih dan berteriak dengan marah. Pada saat itu, naga dengan gigi dan cakarnya memutar tubuhnya yang besar dan menarik energi yang kuat. Itu akan melahap putra Tianjian kapan saja, yang membuat putra Tianjian yang tidak mau panik. Tak berdaya, putra Tianjian harus menangis dan memohon leluhur tua untuk muncul dan menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika Dewa Buddha datang, aku akan membunuhmu hari ini. Setelah menggunakan sebagian makna mendalam dari rumus sihir, bentuk manusia yang dipadatkan oleh jiwa Kaisar Iblis secara bertahap terfragmentasi. Matanya sangat sedih. Ini adalah janjinya kepada Suling untuk membunuh putra Tianjian, bahkan jika itu kemungkinan akan menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Mati, Kaisar Iblis berteriak, berdarah di sekujur tubuh, dan jiwanya terfragmentasi, hampir runtuh dan musnah. Naga besar itu tampaknya menyadari kemarahan Kaisar Iblis dan menelannya langsung ke arah putra Tianjian. Putra pedang surgawi berteriak berulang kali dan benar-benar menyadari rasa takut akan kematian. Tetapi hampir pada saat ini, sosok reot dari kayu yang membusuk, seperti kayu yang layu, muncul di depan putra Tianjian. Sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Bagaimanapun, putra pedang surgawi adalah putra agamaku. Kekuatanmu sendiri tidak cukup untuk membunuh putra agamaku. Lelaki tua yang dekaden itu, dengan rambut putih sepanjang salju dan wajah kuyu, kurus kering seperti kayu bakar. Dia melihat bibirnya yang kering bergerak sedikit dan berkata dengan lemah, metode tak terkalahkan yang tidak lengkap ini begitu tak tertahankan sehingga kamu tidak dapat mengolahnya. Haha, itu hal yang mengerikan. Saat berikutnya, naga itu menggigit tubuh lelaki tua itu, mengikutinya dengan saksama, dan mendengarkan, bang-bang, beberapa kali. Naga yang mengerikan itu hancur dalam. Sekejap tanpa melukai lelaki tua itu, rambut hitam ramping itu berlumuran darah, dan sepasang mata dingin berlumuran darah. Mereka berangsur-angsur menjadi kabur dan mati rasa. Tubuh jiwa yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa masih retak dan pecah. Pakaian yang berayun mengikuti angin beterbangan di udara, dan pakaian itu hilang. Wajah cantik Zhang Jiangxiu menjadi ganas karena berlumuran darah segar. Selama puluhan ribu tahun, tampaknya itu akan menjadi kosong. Memori Kaisar Iblis menjadi terfragmentasi. Sejak naga itu hancur, kekuatan Kaisar Iblis sendiri telah mencapai ekstrim dan puncak. Dengan kata lain, dia tidak memiliki cara untuk menunjukkannya. Apakah itu semua mimpi?
Akhirnya, apakah kamu sekarat? Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, Kaisar Iblis lolos dengan mengandalkan kekuatan hegemonik dan harta karunnya yang tak terkalahkan. Jika tidak, dia akan mati. Tidak mudah untuk hidup di dunia, tetapi kali ini, mungkin, aku benar-benar tidak bisa melewatinya. Mata iblis yang kendur memancarkan beberapa mata yang kabur. Kalau dipikir-pikir lagi, dia juga sombong. Sayang sekali, alam membuat orang marah. Dia menatap lelaki tua yang layu itu dan tidak bisa menahan tawa getir. Dia berkata pelan, beri aku waktu yang baik. Lelaki tua yang dekaden itu telah lama terpisah dari alam tertinggi dan mencapai alam virtual. Secara alami, energi yang mendominasi dan tak terkalahkan seperti itu tidak sebanding dengan Kaisar Iblis. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat alam tertinggi itu, apa yang bisa dibandingkan dengan alam-alam di atas alam tertinggi. Alam dewa virtual, alam dewa sejati, alam dewa surgawi. Kaisar Iblis secara alami mengetahui alam-alam ini. Pada awalnya, di alam dewa yang ditinggalkan, karena hukum langit dan bumi yang tidak lengkap, seniman bela diri terkuat hanya dapat mencapai alam tertinggi. Tetapi di sini, bagaimanapun, adalah alam yang lebih rendah. Tidak mengherankan bahwa seorang leluhur kuno telah mencapai alam dewa virtual. Karena itu, Kaisar Iblis berkecil hati. Serahkan dharma yang tak terkalahkan yang telah kamu kembangkan, tetapi kamu akan terhindar dari kematian. Orang tua yang sudah meninggal itu, dalam matanya yang kering dan cekung, menyeka beberapa warna dingin dalam waktu singkat. Wajahnya berkerut, menatap Kaisar Iblis, dan berkata, menurutku hidup lebih penting bagimu daripada metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Kaisar Iblis terdiam. Pada saat ini, putra pedang surgawi yang mengikuti lelaki tua yang dekaden itu terkejut di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menyadari mengapa dia tidak bisa secara paksa menekan pria di depannya ketika dia menggunakan senjata harta karun orang bijak dan metode harta karun orang bijak. Ternyata orang ini benar-benar mempraktikkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Penatua Li Huo, paksa dia untuk menyerahkan hukum tak terkalahkan dan bunuh dia lagi. Putra pedang surgawi merendahkan suaranya dan matanya penuh dengan keterkejutan. Jika dia bisa mendapatkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap dalam pertempuran ini, cederanya sebelumnya sepadan. Penatua Li Huo adalah orang tua yang dekaden. Dia lahir di sekte pedang surgawi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia telah mencapai alam dewa virtual. Namun, usianya ratusan tahun dan hanya memiliki sedikit yang tersisa. Jika dia bisa mendapatkan metode tak terkalahkan, dia mungkin dapat menghancurkan alam lagi, memperpanjang hidupnya dan mencapai alam yang lebih tidak terduga. Oleh karena itu, Tetua Api sangat ingin mendapatkan dharma tak terkalahkan yang tidak lengkap. Nak, jangan khawatir, hukum tak terkalahkan ini, agama suci Tianjian akan segera ditentukan. Penatua Li Huo tersenyum dan berkata, melihat bahwa Penatua Li Huo sangat percaya diri, putra suci Tianjian tidak dapat menahan napas lega. Dia adalah putra suci dari agama suci Tianjian. Jika Tetua Li Huo bisa mendapatkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap kali ini, dia pasti akan mendapat bagian dan mempraktikkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Tianjian Shengzi yakin bahwa selama dia bisa mempraktikkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, kekuatannya pasti bisa berlipat ganda, dan bahkan menghancurkan banyak bakat seni bela diri dengan level yang sama. Memikirkan hal ini, Putra Sein Pedang Surgawi menunjukkan senyum yang lebih nakal di wajahnya. Dia menyipitkan matanya setengah, menatap Kaisar Iblis, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga generasi burung hantu. Kamu harus sangat jelas bahwa jika kamu tidak menyerahkan metode tak terkalahkan, kamu akan lebih buruk daripada kematian. Iblis masih diam. Pada saat ini, Russell, pemimpin kota Luodao, yang telah dipukul keras oleh pisau Kaisar Iblis, juga perlahan-lahan naik ke udara dan berdiri di depan Kaisar Iblis. Aku bisa menjamin bahwa selama kamu menyerahkan hukum tak terkalahkan, kamu dapat terus hidup. Seluruh tubuh Russell berlumuran darah dan vitalitasnya sangat lemah. Jika Tetua Li Huo tidak muncul tepat waktu, aku khawatir dia akan benar-benar dibunuh oleh Kaisar Iblis. Suasana udara di kota Luodao menjadi sedikit tertekan. Kaisar Iblis melayang di udara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada sedikit kesedihan dan kesedihan di matanya yang kendur. Sebagai Kaisar Iblis yang kuat, sungguh menyedihkan bahwa dia berakhir seperti ini hari ini. Iblis tersenyum. Dia tersenyum sembarangan dan meremehkan. Dia menatap Li Huo yang lebih tua,
putra Tianjian dan penguasa kota Luodao. Senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih sombong dan merajalela. Penatua Li Huo sedikit mengernyit, bingung dan berkata dengan heran, "Kenapa? Apakah kamu belum memutuskan? Bukankah pantas untuk mengubah hidup anjingmu dengan metode yang tak terkalahkan?" "Tidak sepadan." Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. Nada suaranya begitu tenang sehingga dia sangat acuh tak acuh. Dia berkata, "Aku telah berada di dunia seni bela diri selama beberapa tahun, dan aku telah menjadi sombong. Kata-kataku secara alami adalah 9 tripod. Bahkan jika aku mati, aku akan memenuhi janjiku sebelumnya." Janji apa?" Penatua Li Huo tercengang. "Kaisar akan mati, dan kalian semua akan mati." Mata Kaisar Iblis tiba-tiba dingin, suaranya sangat sedih, dan dia berteriak dengan marah, "Formula ajaib." Para dewa dan iblis runtuh. Boom! Saat berikutnya, suara mengerikan meledak tepat waktu. Bentuk manusia yang dipadatkan oleh jiwa iblis tiba-tiba meledak pada saat ini. Seluruh ruang dan waktu membentuk pusaran energi yang mengerikan, dan iblis berada di tengah pusaran dan meledak secara langsung. Sialan, dia meledakkan tubuhnya dan ingin menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Cepat kembali, ekspresi tetua Li Huo berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa sosok di depannya begitu kejam dan ganas. Dia lebih baik mati daripada menyerah jika dia tidak ragu untuk meledakkan tubuhnya. Putra pedang surgawi juga panik. Ketika dia bereaksi, dia mengambil lokasi Kaisar Iblis sebagai titik kritis. Gelombang panas bumi yang mengerikan mengandung energi yang sangat kuat dan mendominasi, langsung menyerangnya, dan menelannya serta menenggelamkannya dalam sekejap. Adapun penguasa kota Luodao, dia tenggelam dalam waktu, dan seluruh orang itu menghilang. Boom! Serangkaian ledakan yang mengerikan dan dahsyat terdengar satu demi satu. Jika Anda melihat semua pemandangan ini dari ketinggian, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa dengan mengambil Kaisar Iblis sebagai titik ledakan, puluhan mil di sekitarnya langsung rata dengan tanah, dan sebuah lubang besar dengan diameter 2000 meter muncul. Bagian tengah lubang besar itu hampir tak berdasar dan gelap. Seluruh dataran rendah memiliki banyak wilayah, tetapi semuanya bergetar hebat dengan lokasi kota Luodao sebagai pusat dan puluhan ribu mil di sekitarnya. Agama suci Tianjian, agama suci percikan, agama suci Yuming dan banyak kekuatan besar lainnya semuanya terkena ledakan dan berguncang hebat. Terutama sekte pedang surgawi. Seluruh sekte, dari beberapa leluhur abadi hingga murid-murid eksternal yang menyapu lantai, semuanya terkejut. Pemimpin sekte pedang surgawi bahkan lebih takut dan ketakutan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan kekuatannya meledak. Saat berikutnya, pemimpin sekte Tianjian dari sekte Tianjian muncul di langit di atas kota Luodao. Melihat kota Luodao yang awalnya damai, kota itu berubah menjadi lubang besar tanpa dasar. Puluhan ribu orang di kota itu terbunuh dalam sekejap. Tidak ada abu yang tersisa. Pemimpin sekte Tianjian menghela napas sebentar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sungguh cara yang mengerikan. Tidak hanya menghancurkan jiwamu sendiri, tetapi juga menghancurkan seluruh kota Luodao, dan membiarkan puluhan ribu orang membayar harga nyawa mereka. Orang ini cukup kejam. Pemimpin sekte Tianjian tertahan. Dia menginjakkan kaki dan berdiri tepat di atas lubang besar itu, mengguncang jalan. Ya, aku hanya tidak tahu dari mana dia berasal. Dia sangat mengerikan. Dia pasti pria besar dengan kepala dan wajah. Pada saat ini, sosok lain muncul dari udara tipis, kata Ning. Hehe, pemimpin sekte percikan, sepertinya kamu tidak terlalu sedih tentang pembunuhan putra percikan. Pemimpin sekte pedang surgawi tersenyum beberapa kali dan menatap sosok itu dalam-dalam. Pemimpin sekte Spark yang bertanya tanpa ragu. Pemimpin sekte pedang surgawi bercanda. Putra Spark adalah jenius seni bela diri teratas yang dibudidayakan oleh sekte Spark setelah membuang sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, Putra Spark meninggal di sini dan meninggal dengan menyedihkan di tangan pencuri. Tentu saja, pemimpin itu patah hati dan terluka, tetapi orang tidak dapat hidup kembali setelah kematian. Pemimpin telah mempertimbangkan situasi keseluruhan dan telah memilih putra baru dan siap menyambut kesempatan besar di dunia. Pemimpin sekte Spark mengangkat tangannya, berpura-pura sedih, menyeka air matanya, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Kemudian, pemimpin sekte Spark menguraikan seringai di sudut mulutnya dan berkata, hanya saja saya mendengar bahwa tidak hanya seorang putra suci yang terbunuh dalam pertempuran sekte pedang surgawi,
tetapi bahkan tetua Li Huo juga meninggal. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Kamu, mendengar pertanyaan aneh dari pemimpin Sekte Spark, mata pemimpin Sekte Pedang Surgawi tiba-tiba menjadi dingin. Momentum introvertnya tiba-tiba meledak pada saat itu. Momentumnya yang sombong langsung meluncur ke arah pemimpin Sekte Spark, tetapi pemimpin Sekte Spark tidak takut. Dia juga melepaskan momentumnya untuk melawan momentum pemimpin Sekte Tianjian. Bagaimana jika Sekte Pedang Surgawi menghancurkan seorang putra? Ada juga putra-putra baru di Sekte Pedang Surgawi. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi membentak, adapun apakah tetua Li Huo jatuh, apa hubungannya denganmu? Hehe, tetua Li Huo selalu memiliki persahabatan yang mendalam dengan gereja suci Spark. Jika tetua Li Huo jatuh sayangnya, pemimpin Sekte akan sedih. Pemimpin Spark tersenyum. Pemimpin Sekte Spark, jangan terlalu banyak menipu orang. Mata pemimpin Sekte Pedang Surgawi itu dingin dan berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, dengan provokasi terus-menerus antara pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan pemimpin Sekte Percikan, suasana di sekitarnya menjadi tertekan lagi, dan bahkan pedang itu terhunus. Jika kedua pemimpin agama itu masih memiliki waktu luang untuk berdebat di sini, mereka mungkin juga segera menyelidiki apa yang terjadi di sini sebelumnya. Saya mendengar, putra pria itu telah mencapai tingkat berikutnya. Selain itu, apa yang terjadi di kota Luodao terkait dengan putra pria itu? Tiba-tiba, sosok seperti hantu muncul di depan pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan pemimpin Sekte Percikan dan berkata, "Pemimpin Netherworld." Pemimpin Sekte Tianjian tercengang, menatap tajam ke arah pemimpin Sekte Yuming, dan berkata dengan heran, "Siapa orang yang baru saja kau sebutkan?" "Hehe, siapa lagi?" Pemimpin Sekte Nether ditutupi jubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata hitam yang dicat. Dia menatap pemimpin Sekte Tianjian dan pemimpin Sekte Spark dan berkata, "Apakah kalian lupa badai apa yang disebabkan oleh orang itu ketika dia datang ke tingkat yang lebih rendah? Bencana apa yang disebabkan? Badai berdarah apa? Tapi bukankah dia sudah mati?" Pemimpin Sekte Spark mengerutkan kening dan terkejut di dalam hatinya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dia masih akan bergidik ketika dia menyebut orang itu lagi. Setidaknya dia adalah pendekar pedang yang diakui oleh para pemimpin puncak. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Konon anaknya bernama Suling, dan dia sudah sampai ke dasar. Segala sesuatu yang terjadi di kota Luodao tidak dapat dipisahkan dari Suling. Lihat semua ini di depanmu. Seluruh kota Dao rata dengan tanah, dan puluhan ribu orang terbunuh dalam sekejap. Apakah kamu tidak bertarung? Apakah itu sesuatu yang harus dilakukan? Pemimpin Sekte Dunia Bawah menyipitkan matanya, menyeka beberapa warna licik di bagian bawah matanya, dan berkata dengan dingin, "Pada awalnya, seluruh tingkat bawah dijungkir balikkan oleh orang itu. Apakah kamu akan membiarkan sejarah terulang kembali dan membiarkan anak-anaknya mengganggu ketertiban seluruh tingkat bawah lagi?" Sialan, itu benar-benar tidak terduga. Aku tidak menyangka dia punya anak. Pemimpin Sekte Percikan berteriak dengan marah. Kalau begitu gabungkan kebencian lama dan baru dan selesaikan. Pemimpin Sekte Tianjian tampak muram dan berkata dengan suara dingin, "Sungguh keji berani membunuh putra Sekte Tianjian dan seorang tetua Sekte Tianjian begitu dia muncul. Aku telah mengirim murid-murid orang suci dunia bawah untuk membunuh mereka di sini," kata pemimpin dunia bawah. Pada saat ini, pemimpin Sekte Tianjian dan pemimpin Sekte Percikan tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka melihat penyesalan dan penyesalan di mata masing-masing. Mereka berkata dengan satu suara, "Apakah Suling? Hehe, biarkan dia mati di sini." Suling berlari kencang sepanjang jalan bersama Leng Binghan dan Kaisar Soviet, dan tidak berani bersantai. Satu-satunya waktu melarikan diri dibeli oleh Kaisar Iblis terlepas dari segalanya. Suling tahu bahwa dia harus melarikan diri dengan cepat. Dia melarikan diri sepanjang jalan. Dia tidak beristirahat, tetapi hanya melarikan diri ke suatu tempat yang berjarak ratusan mil dari kota Luodao. Guncangan hebat dari kota Luodao menyebar ribuan mil, dan Suling secara alami merasakannya dengan jelas. Setelah bumi bergetar dan berguncang, Suling duduk di atas pasir kuning. Kaktus hijau dan pasir kuning bergulung-gulung di langit, membuat orang-orang terpesona. Suling, yang lumpuh di tanah, meneteskan air mata di matanya yang kering, tidak hanya ke pasir, tetapi juga ke angin. Suling duduk lumpuh di atas pasir kuning yang panjang. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyeka air mata di matanya dengan borgol pakaiannya yang berdarah.
Suara isak tangis keluar dari mulutnya tanpa terkendali. Dia sama sekali tidak ingin menangis, tetapi dia tetap tidak bisa berhenti. Terutama air mata di matanya bercampur dengan darah yang menyakitkan, yang membuat seluruh tubuhnya sengsara dan wajahnya berkedut. Leng Binghan mengikuti Su Ling. Dia melepaskan kain kasa berlumuran darah di wajahnya dan merasakan ledakan kesedihan di hatinya. Terutama ketika dia melihat Su Ling menangis, dia patah hati dan harus tetap diam di samping Su Ling. Adapun Sudi, dia tampaknya merasakan kesedihan Su Ling, tetap berada di sisi lain Su Ling, berbaring di pangkuan Su Ling dan menangis. Dalam pertempuran pertama di kota Luodao, Su Ling mengalami pertempuran berdarah. Seluruh tubuhnya kelelahan. Dia tidak tahu harus menangis berapa lama. Dia pingsan dan jatuh ke tanah di hamparan pasir kuning yang panjang. Ketika Su Ling terbangun, dia terbaring di padang pasir, dikelilingi oleh pasir kuning. Bibirnya kering dan pecah-pecah karena kekurangan air, dan tubuhnya kehilangan terlalu banyak darah, yang membuatnya sangat lemah. Dia mendongak dengan susah payah dan melihat sekeliling. Dia melihat sosok yang sedang menggali kaktus bersama seorang anak kecil. Tampaknya Su Ling telah terbangun. Sosok itu bertanya dengan khawatir, "Apakah kamu sudah bangun?" Mata Su Ling kering. Dia benar-benar menangis terlalu lama. Bahkan dalam keadaan koma, matanya terus-menerus mengeluarkan darah. Dia menggosok matanya dengan paksa, menatap lebar dan fokus, dan kemudian melihat sosok itu dengan jelas. Tidak diragukan lagi bahwa itu dingin. Angin di padang pasir benar-benar terlalu kering, yang membuat kulit dingin dan dingin yang dapat ditembus peluru pecah-pecah dan retakan padat muncul. Melihat Leng Binghan menggali kaktus, Su Ling sedikit mengernyit. Melihat tangan putih Leng Binghan yang masih muda itu berdarah, Su Ling merasakan sakit di hatinya. Pada saat ini, Leng Binghan berkata, "Ini gurun. Tidak ada air, jadi kita hanya bisa makan kaktus. Semua obat berharga yang kumiliki digunakan untuk mengobati lukamu, dan sekarang tidak ada obat berharga." Saat dia berbicara, Leng Binghan terbatuk berat. Su Ling tanpa sadar memeriksa tubuhnya. Tidak ada perubahan dalam kultivasi 3 alam Tianwu, tetapi lukanya jauh lebih baik. Segera, Su Ling melirik Leng Binghan. Dia terkejut dengan hati Leng Binghan. Apakah luka Leng Binghan sudah serius sejauh ini? Sebenarnya, dalam pertempuran di kota Luodao, Leng Binghan terluka parah, jauh lebih parah daripada Su Ling. Di padang pasir ini, Su Ling pingsan karena kekurangan tenaga. Leng Binghan mengeluarkan obat-obatan berharga dan menggunakannya untuk menyehatkan tubuh Su Ling, yang membuat Su Ling terbangun. "Sudah berapa lama aku koma?" Su Ling bertanya dengan suara yang dalam. 7 hari, kata Leng Binghan. "Lalu kau, kenapa kau?" Su Ling ingin berhenti bicara. Sebenarnya, dia ingin bertanya, mengapa Leng Binghan tidak pergi sendiri. Bagaimanapun, dia koma selama 7 hari, dan dia tidak memiliki nilai guna untuk Leng Binghan. Leng Binghan tidak perlu menghabiskan obat-obatan berharga untuk membantunya mengobati lukanya, yang juga memperparah lukanya. "Aku berutang ini padamu." Leng Binghan tahu apa yang ingin ditanyakan Su Ling dan langsung menjawab, "Orang itu meledakkan jiwa dan menyelamatkanku, jadi aku harus membalasnya." Meledakkan jiwa, Su Ling terdiam, dan air mata mengalir keluar dari matanya lagi. Pada saat ini, mata Leng Binghan tampak suram dan berkata langsung, "Jika kamu ingin mati di sini, jika kamu tidak berniat membalas dendam, kamu dapat terus menangis." Su Ling hendak berhenti berbicara, tetapi saat berikutnya, matanya suram dan berkata dengan dingin, "Itu benar. Aku ingin membalas dendam." Kaisar Iblis meledakkan jiwanya sendiri, menyebabkan ledakan besar di kota Luodao dan meratakan seluruh kota Luodao hingga rata dengan tanah, yang menyebabkan sensasi di seluruh tingkat bawah. Puluhan ribu orang membayarnya. Su Ling tahu betapa menyedihkannya memaksa Kaisar Iblis untuk tidak punya pilihan selain meledakkan jiwa pada saat itu. "Aku harus membalas dendam." Mata Su Ling menjadi semakin sedih dan berkata dengan dingin. Kaisar Soviet telah menggali kaktus di padang pasir. Tubuhnya seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan. Mudah untuk menggali tanah yang diendapkan oleh pasir kuning dan menggali kaktus yang tersembunyi di dalamnya. Menyadari kebangkitan Su Ling, wajah muda Kaisar Soviet itu penuh dengan senyuman. Dia mengangkat kakinya untuk berlari-lari kecil dan memainkan manik-manik hitam yang indah di tangannya. Manik-manik itu sangat bening dan luar biasa. Sudi berlari kecil ke arah Su Ling dan berkata, "Ayah, ini dia, ini dia." Leng Binghan tersenyum dan merasa sangat senang.
Meskipun tubuhnya sangat lemah, senang melihat Su Lingzhen bekerja keras. Bagaimanapun, jalan seni bela diri itu sangat panjang. Jika Anda tidak bisa bertahan dan menyerah, Anda tidak akan mencapai apapun. Melihat Sudi memegang manik-manik hitam yang indah, Leng Binghan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Lihatlah Sudi, setidaknya dia tahu bagaimana memperlakukanmu." Ya, Su Ling mengangguk dan juga sangat senang, ia mengambil manik-manik indah yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Soviet. Ketika manik-manik itu diletakkan di telapak tangannya, manik-manik itu menghilang. Hah, Su Ling tertegun dan tampak ketakutan. Leng Binghan tetap di dekatnya dan menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Dia juga terkejut dalam hatinya dan berkata dengan heran, ada apa dengan manik itu? Su Ling tampak linglung dan buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa tubuhnya. Ketika kekuatan jiwanya memasuki lautan udara, dia melihat manik hitam yang dicat, memancarkan kecemerlangan hitam, mengambang dan tenggelam di lautan udaranya. Itu sangat misterius dan dikelilingi oleh Xuan Qi, seperti manik ajaib di tahun-tahun itu. Manik ini, apakah itu? Su Ling terkejut dan kaget. Dia menahan pikirannya, menatap Kaisar Su di depannya, dan berkata dengan gembira, "Kaisar, Anda benar-benar putraku yang baik." 10 hari kemudian, tubuh Leng Binghan semakin melemah. Wajahnya yang putih telah kehilangan sedikit warna darah. Bibirnya kering dan pecah-pecah karena kekurangan air, dan mata Su Ling aslinya telah menjadi kering. Penampilan selendangnya membuatnya tampak sedikit malu. Sebagai orang suci dari Bususan, dia tidak pernah mengalami semua ini. Secara khusus, seiring berjalannya waktu, hanya ada sedikit ki gelap yang tersisa di tubuhnya, dan napasnya menjadi semakin berat. Tampaknya sangat sulit baginya untuk bernapas. Diberi nutrisi oleh obat flu dingin, tubuh Su Ling pulih dengan cepat. Dengan dingin yang menusuk di punggungnya, dia memegang Kaisar Soviet di tangannya dan berjalan di tanah pasir kuning yang panjang. Dingin, kemana kita akan pergi setelah melintasi gurun? Setelah 10 hari berhubungan, Su Ling dan Leng Binghan menjadi semakin dekat. Kakinya menginjak pasir kuning. Pada saat itu, sepatu botnya akan tertanam di pasir kuning. Dia tiba-tiba menarik sepatu botnya dan terus bergerak maju dengan kekuatan kasar. Tetapi gurun itu begitu besar sehingga Su Ling tampaknya berjalan tanpa tujuan. Liu, napas dingin sedingin es itu sangat lemah. Saat ini, dia terlalu lemah untuk membuka matanya. Dia hanya bisa mengatakannya dengan nada yang sangat ringan. Liu, Su Ling tertegun. Dia tidak tahu pembagian alam bawah. Pada saat ini, Leng Binghan melanjutkan, ada 3 batas di alam bawah, wilayah timur, wilayah Li, dan wilayah tengah. Kota Luodao tempat kita berada sebelumnya termasuk wilayah timur. Ada ribuan mil antara wilayah timur dan wilayah Li, yaitu gurun tempat kita berada, yang disebut Gurun Dongli. Begitu, Su Ling tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki pemahaman umum tentang pembagian wilayah alam bawah, tetapi dia tidak tahu wilayah mana yang ditempati Xiao Xuexue. Apa yang kita lakukan di Liu? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu adalah tempat terdekat dengan api penyucian. Suara dingin itu sedikit serak. Tidak minum air terlalu lama membuat suaranya sangat kering. Dia perlahan membuka matanya dan berkata, api penyucian adalah persimpangan antara alam bawah dan neraka. Kita akan ke neraka. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling menunjukkan ekspresi kosong, sangat terkejut, dan bertanya-tanya, neraka. Untuk apa kita ke neraka? Pintu neraka akan dibuka setiap 88 tahun. Setiap kali dibuka, banyak orang kuat akan pergi ke sana, ingin mendapatkan beberapa peluang. Terakhir kali pintu neraka dibuka, beberapa orang kuat di alam virtual dibesarkan. Mata Leng Binghan berbinar-binar gembira dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang kamu hanya 3 tingkatan alam Tianwu. Jika kamu ingin keluar dari alam bawah dan menemukan Sukin, tidak diragukan lagi pilihan terbaik adalah melewati gerbang neraka dan berlatih di neraka. Selain itu, aku juga harus pergi ke neraka. Aku butuh teratai suci di pusat bumi untuk menyembuhkan. Setelah mendengar penjelasan Leng Binghan, Su Ling langsung mengerti banyak hal. Ternyata ada gerbang neraka di Liu. Gerbang neraka ini hanya terbuka sekali setiap 88 tahun, yang sangat langka. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri tidak akan melewatkan kesempatan besar ini untuk melewati gerbang neraka dan memasuki neraka. Lagi pula, di neraka, ada perang dewa iblis kuno, atau bahkan dosa rahasia yang lebih kuno. Jika kamu cukup beruntung,
kamu bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan alam dan prestasimu di neraka. Neraka, mata Suling sedikit bingung, dan dia merasa sedikit kecewa. Ada apa? Melihat kesedihan Suling yang tak terjelaskan, Leng Bing sedikit mengernyit dan bertanya-tanya. Ayahku ada di neraka, kata Suling. Hah, Leng Binghan terkejut dan tampak bingung. Leng Binghan adalah orang suci dari Gunung Busu. Dia telah membaca banyak buku kuno Gunung Busu dan mempelajari banyak cerita misterius. Dalam misteri itu, ada banyak kisah tentang neraka. Di neraka, orang-orang kuat teratas yang menyinggung hukum langit dan bumi, iblis yang pernah mengguncang dunia, dan para petarung teratas dari beberapa ras lainnya di penjara. Tentu saja, yang lebih misterius adalah bahwa di neraka, para dewa dan iblis dalam mitologi kuno di penjara. Namun, sulit untuk menggambarkan apakah iblis abadi itu ada, bahkan dalam buku-buku kuno Gunung Busu. Lagi pula, tidak ada yang pernah melihat keberadaan iblis abadi. Sebagian besar sejarah yang tersisa di dunia hanya dapat ditelusuri kembali ke perang dewa iblis kuno. Tidak ada yang tahu apakah periode mitologi kuno itu benar-benar ada. Namun, karena neraka itu nyata, apakah Tianting dalam mitologi kuno, kuil Leiyin yang agung, dan beberapa kekuatan luar biasa lainnya juga ada. Semua masalah ini tidak diketahui. Ketika mengetahui bahwa ayah Suling dipenjara di neraka, Leng Binghan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Suling lebih dalam. Saat ini, dia mulai menyadari identitas Suling, yang mungkin tidak sesederhana yang dijelaskan Su Xiaomei sebelumnya. Adapun ayah Suling, identitasnya pasti sangat bagus. Ayo pergi, seperti yang kamu katakan, kita akan pergi ke Liu. Suling tersenyum pahit dan berkata. Suling tidak bermaksud menjelaskan terlalu banyak mengapa ayahnya dipenjara di neraka. Bagaimanapun, perasaan di antara orang-orang tidak saling terkait. Melihat Suling mengalihkan topik pembicaraan, Leng Binghan tahu bahwa topik tentang ayah Suling tidak dapat dilanjutkan. Dia memejamkan mata, menyandarkan wajahnya ke punggung Suling dan berkata, "Jangan khawatir, ayahmu akan baik-baik saja." "Terima kasih," Suling berkata dengan lembut. Dia tahu Leng Binghan sedang menghiburnya. Bagaimanapun, ayahnya dipenjara di neraka, dan menurut buku-buku kuno, ada total 18 lapisan neraka. Lapisan ke-18 adalah neraka jurang, yang secara khusus digunakan untuk memenjarakan yang kuat di zaman kuno. Suling tahu bahwa dengan kekuatan ayahnya, dia mungkin benar-benar dipenjara di neraka ke-18. Namun meskipun begitu, Suling berencana untuk pergi ke Liu dan pergi ke neraka untuk melihat apakah dia bisa melihat ayahnya. Gunung Busu, ulangi menurut mitos kuno, ada dua iblis abadi teratas yang bertarung di sini. Yang satu adalah Zurong, dewa api, dan yang lainnya adalah dewa air. Setelah perang, dewa air Gonggong dikalahkan. Dia menghantam gunung dengan kepalanya dan menumpahkan darah di gunung. Setelah itu, dia menyatukan tubuhnya ke dalam gunung untuk membentuk Gunung Busu yang menjulang tinggi ini. Setelah itu, dalam perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, seluruh langit dan bumi hancur, dan bahkan hukum langit dan bumi pun hancur. Pada saat itu juga, alam bawah dan alam atas terbentuk. Dibandingkan dengan alam bawah, hukum langit dan bumi di alam atas hampir lengkap. Di sisi bawah, hukum langit dan bumi lebih lengkap daripada hukum pengabaian Tuhan. Oleh karena itu, seni bela diri yang dibesarkan di alam atas hampir lebih kuat daripada yang ada di alam bawah. Demikian pula, sebagian besar seni bela diri yang lahir di alam bawah lebih kuat daripada wilayah pengabaian Tuhan. Integritas hukum langit dan bumi secara langsung menentukan batas atas seni bela diri. Bakat prajurit itu sendiri menentukan batas bawah alam prajurit. Dapat dikatakan bahwa seorang jenius seni bela diri tingkat atas tidak hanya membutuhkan bakat seni bela diri tingkat atas, tetapi juga lingkungan objektif. Oleh karena itu, seni bela diri yang hidup di tingkat bawah sangat ingin memasuki tingkat atas untuk berkultivasi. Karena begitu Anda memasuki tingkat kultivasi atas, tidak diragukan lagi itu setara dengan ikan mas yang melompati gerbang naga dan mencapai langit selangkah demi selangkah, dan ada kemungkinan tak terbatas di masa depan. Namun, tidak mudah bagi seni bela diri yang lebih rendah untuk memasuki seni bela diri atas. Hanya ada satu saluran antara bidang bawah dan bidang atas, dan saluran ini hanya dapat dilewati oleh jenius seni bela diri teratas di dunia. Jika Anda bukan orang yang paling menakjubkan di dunia, Anda akan mati jika ingin melewati saluran ini. Karena jalur ini bukan Zusan. Ya,
Jika Anda ingin memasuki alam atas dari alam bawah, Anda harus melewati Gunung Buzu. Namun, Gunung Buzu tingginya puluhan ribu kilometer, yang secara langsung menghubungkan alam bawah dan alam atas. Selama prajurit mendaki Gunung Buzu hingga ke puncak, ia dapat memasuki alam atas dari alam bawah. Mendaki gunung mungkin merupakan tindakan yang sangat sederhana bagi para seniman bela diri. Namun, mendaki Gunung Buzu merupakan ujian hidup dan mati bagi para seniman bela diri. Ini bukan karena Gunung Buzu tingginya 10.000 meter dan sulit didaki, tetapi karena begitu seniman bela diri melewati prasasti batu 10.000 yang berdiri di depan istana Gunung Buzu, ia tidak dapat menggunakan ki misterius. Ya, begitu Anda melewati prasasti batu 10.000, bahkan seniman bela diri yang paling kuat, selama itu berasal dari sisi bawah, ki misterius di tubuhnya akan terbatas dan tidak dapat digunakan sama sekali. Ia akan menjadi seperti orang biasa. Anda tahu, setelah melewati prasasti batu Wanzang, Anda perlu mendaki puluhan ribu meter untuk mencapai puncak Gunung Buzu dan memasuki permukaan atas. Puluhan ribu meter, tidak seorang pun tahu apakah itu puluhan ribu meter. Karena, dalam puluhan ribu tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang pernah mendaki gunung itu hidup-hidup kecuali orang itu. Dapat juga dikatakan bahwa setelah Gunung Buzu menghubungkan alam bawah dan alam atas, tidak ada seorang pun yang pernah kembali hidup-hidup kecuali orang yang berani mencoba mendaki puncak Gunung Buzu. Tanpa kecuali, jika nanti orang-orang bersedia mendaki puncak Gunung Buzu, mereka akan melihat tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Terlebih lagi, pemilik tulang-tulang putih itu dulunya adalah bakat-bakat bela diri yang paling tiada taraf, dan mereka semua melambaikan sapuan tinta tebal dan warna terang di sungai sejarah yang panjang. Sayangnya, hanya karena mereka memilih untuk mendaki Gunung Buzu dan mencoba melompati gerbang naga dengan ikan mas, mereka ingin melewati Gunung Buzu dan kemudian memasuki sisi atas, dan akhirnya jatuh dengan menyedihkan, mengakibatkan akhir yang suram dengan tulang-tulang dingin tetapi tidak ada tempat untuk dikubur. Saat itu, mereka juga bersemangat dan tidak dapat hidup selamanya. Beberapa orang di kemudian hari mungkin bertanya, karena mereka tidak dapat mendaki ke puncak Gunung Buzu, mengapa mereka tidak dapat mundur dan kembali ke tempat asal mereka? Alasannya sederhana, jalan dari Gunung Buzu ke sisi atas, yaitu jarak di belakang prasasti batu setinggi 10.000 kaki, adalah area terlarang di sisi bawah. Anda bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Yang hidup masuk dan yang mati keluar. Jika Anda ingin meninggalkan area terlarang dalam keadaan hidup, Anda hanya bisa melewati area terlarang, jika tidak, Anda akan mati. Inilah rahasia area terlarang dan hukum keberadaan area terlarang. Itu tidak dapat diubah, dan tidak seorang pun dapat mengubahnya. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri yang lebih rendah, mereka hanya dapat dengan patuh mematuhi hukum area terlarang. Sepanjang zaman, ada sejumlah besar talenta muda, pahlawan dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan tokoh genit yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak orang kuat dan berkuasa yang ingin bersama-sama mengubah hukum daerah terlarang, tetapi mereka ditekan di tempat oleh hukum daerah terlarang dan tidak dapat berbalik selamanya. Orang-orang yang mengetahui rahasia daerah terlarang, seperti pemimpin Istana Buzusan, yaitu, pemimpin Istana Buzusan, tahu di mana orang-orang kuat dan berkuasa itu ditekan secara paksa oleh hukum daerah terlarang. Neraka, ya, mereka yang cukup kuat untuk memenangkan yang terkuat di dunia, bahkan yang tak terkalahkan, ditekan secara paksa di neraka oleh hukum daerah terlarang. Tidak peduli seberapa kuat Anda, siapapun yang berani menyinggung hukum akan ditekan. Gunung Buzu telah ada terlalu lama. Sebagai pemimpin Istana Buzusan, Si Biao sering menatap awan tebal di luar Istana Buzusan dalam diam. Si Biao sangat tua, dia lupa usianya yang spesifik, sekitar ribuan tahun. Atau, karena dia selalu tinggal di Gunung Buzu, tidak pernah turun gunung, dan tidak pernah merasakan berlalunya waktu. Tampaknya sejak dia mengingatnya, dia adalah pemimpin Istana Buzusan. Mengenakan kemeja biru panjang dan rambut sepinggang, Si Biao sangat cantik. Sepasang mata dan feng ramping dan ilahi. Ada jejak pesona di antara kedua alisnya. Dia memiliki wajah yang tak tertandingi, tetapi dia belum pernah melihat wajahnya dengan matanya sendiri. Karena tidak ada cermin perunggu di Buzusan, dan keadaan pikirannya luar biasa, terlepas dari hal-hal, dan dia tidak perlu peduli dengan tas. Kulit ini, berdiri di luar Istana Buzusan, melihat awan putih tidak jauh, Si Biao meraihnya dan seberkas angin jatuh ke telapak tangannya. Namun,
Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda dapat mengetahui bahwa seberkas angin ini seperti badai, cukup untuk menjungkir-balikkan sebuah kota. Tampaknya tidak ada ombak di telapak tangannya, tetapi sebenarnya, ia memiliki kekuatan laut. Angin sepoi-sepoi perlahan meniup rambut si Biao. Dia menatap segala sesuatu di luar tanpa ekspresi, seolah-olah semua makhluk hidup ada di dasar matanya, dan dia acuh tak acuh dan terlalu malas untuk mengurus masalah dunia. Pemimpin istana, orang suci itu terluka, dan lukanya sangat serius. Seorang wanita dengan pakaian, rambutnya bergerak seperti pohon willow yang menangis tertiup angin, berjalan cepat ke si Biao, berlutut di lantai batu giok dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. "Yah, aku sudah tahu." Si Biao melirik wanita itu. Kemudian dia menghela nafas dan berkata perlahan, Bu Zuzan tidak peduli dengan dunia. Dia tidak percaya pada takdir dan ingin campur tangan. Su Ling dan Su Qin ditakdirkan untuk tidak bersama. Itu takdir. Dunia akan datang. Jika keluarga Phoenix dan keluarga naga sejati ingin menonjol dan melangkah ke jajaran abadi dan iblis, pernikahan adalah takdir. Tetapi, kabarnya Su Ling adalah anak laki-laki itu. Wanita itu menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan suaranya sedikit rendah. Dia tidak berani menyinggung si Biao. Hehe, apa yang bisa kita lakukan? Pria itu tidak pernah membalikkan takdirnya, juga tidak mengubah takdirnya. Pada akhirnya, dia tetap menaati kehendak Tuhan. Si Biao tersenyum dan berkata dengan lemah. Guru, tetapi, saya tidak mengerti satu hal. Jika orang itu benar-benar menaati kehendak dan takdir Tuhan, mengapa dia membiarkan anaknya meninggalkan wilayah Tuhan yang terlantar, kembali ke tingkat yang lebih rendah, dan kembali ke jalan yang telah ditempuhnya di tahun-tahun itu? Wanita itu bertanya-tanya. Ini mungkin keras kepala. Si Biao tersenyum. Pikirannya sedikit kacau. Dia adalah pemimpin istana Bu Zuzan. Hanya ada beberapa orang yang dapat dibandingkan dengannya di seluruh tingkat yang lebih rendah. Bahkan para pemimpin orang suci hanyalah generasi yang lebih muda di depannya, yang tidak layak disebutkan. Apa yang diperintahkan oleh guru adalah, wanita itu mengangguk dan bertanya, apakah Anda ingin murid itu membawa orang suci itu kembali ke Gunung Busu? Tidak perlu, dia harus mempertajam jalan menuju dunia manusia. Si Biao melambaikan tangan dan berkata, baik, Tuan. Wanita itu menjawab. Kemudian dia berdiri, membungkuk kepada si Biao lagi, dan berbalik. Ketika dia pergi, wanita itu tidak lupa bergumam, apakah pria itu benar-benar keras kepala? Si Biao tersenyum. Dia menyingkirkan awan-awan di kaki Gunung Busu. Dia melihat gunung-gunung, bunga-bunga, pohon-pohon, burung-burung, dan hewan-hewan. Senyum di wajahnya semakin cerah. Dia tidak bisa menahan tawa, aku tahu kamu tidak puas. Jadi kamu membiarkan anak-anakmu kembali seperti dulu. Tapi jangan lupa bahwa orang-orang yang kamu cintai adalah orang-orang suci Protos, dan sekarang anak-anakmu jatuh cinta pada orang-orang suci Phoenix. Apa yang tidak dapat kamu lakukan pada tahun-tahun itu, dapatkah anak-anakmu melakukannya? Jalan pasir kuning yang panjang itu ribuan mil panjangnya. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan di jalan pasir kuning ini. Ketika Su Ling menyeberangi gurun Dongli dan tiba di kota pasir Liu, Su Ling mengenakan pakaian lusuh, dan bekas lukanya menempel pada darah dan pasir halus, yang membuatnya tampak sangat malu. Tanpa sadar dia mengangkat kepalanya dan menatap kota pasir padat yang tidak jauh, dengan beberapa senyuman. Di wajahnya, dingin sekali. Kita sudah sampai di Sacheng, teriak Su Ling. Setelah perjalanan yang panjang, napasnya menjadi sangat lemah, secara khusus, dia tidak minum air untuk waktu yang lama, yang membuat tubuhnya sangat tidak nyaman. Jika dia tidak diberi nutrisi oleh obat-obatan yang berharga sebelumnya, saya khawatir tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Tetapi menghadapi panggilan Su Ling, Leng Binghan mengabaikannya. Dia hanya berbaring di punggung Su Ling dengan tenang, seolah-olah dia tidak memiliki kesadaran. Dia tidak hanya mati atau hidup, tetapi napasnya menjadi sedikit tidak terdengar dan tidak terasa.